Bab 1321. Namun, Mu Chen dan yang lainnya tidak membayar 50 juta tetes sovereign spiritual liquid yang disebutkan oleh Wen Qingxuan. Itu karena, ketika mereka tiba di pertemuan keesokan harinya, penjaga membiarkan mereka masuk setelah memverifikasi identitas mereka. Di aula yang rusak, Mu Chen dan yang lainnya melihat banyak tim berkumpul di sini dengan formasi yang kuat. Bahkan yang terlemah pun memiliki penguasa bumi yang sempurna dalam tim. Di antara mereka, dia telah melihat Mo Xin, Xuan Luo, dan Qing Xuang, yang dia temui kemarin. Sepertinya biaya masuk dimaksudkan untuk menghalangi tim-tim yang mencoba mencari keuntungan. Mu Chen akhirnya mengerti alasannya. Tapi apa yang coba dilakukan oleh inisiator? Mengapa mereka membagikan informasi yang telah mereka kumpulkan? Mu Chen merajut alisnya segera setelah itu. Itu karena, dalam situasi umum, jika pemrakarsa memiliki informasi seperti itu, mengapa dia tidak ingin memperjuangkan harta itu sendiri dan mengungkapkannya untuk menarik lebih banyak pesaing? Mu Chen bertukar pandang dengan Luo Li dan Wen Qingxuan. Dia bisa melihat keraguan yang sama di mata masing-masing. Meski ragu, mereka tetap diam menunggu karena keraguan itu akan terjawab setelah inisiatornya muncul. Pada penantian mereka, tim yang lebih kuat masuk dan seluruh aula menjadi sunyi di depan Mu Chen, dan sisanya melihat siluet berjalan ke aula di bawah pengawalan sebuah tim. Ketika orang itu muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang. Mu Chen juga mengarahkan kepalanya untuk melihat pria ramping itu. Dia memiliki sosok yang kuat dengan senyum cerah tergantung di wajahnya. Namun, cahaya yang sesekali berkedip di matanya menunjukkan betapa luar biasanya dia. Selanjutnya, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang datang dari orang itu. Di bawah perkiraannya, fluktuasi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sembarang penguasa bumi sempurna. Orang itu tidak sederhana. Haha, karena semua orang ada di sini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Qin Bubai dari 3 Sekte Suci. Pria itu memandang semua orang, menangkupkan tinjunya dan tertawa. 3 Sekte Suci. Tatapan Mu Chen berkedip dengan keterkejutan di wajahnya. Dia juga pernah mendengar tentang Sekte 3 Orang Suci. Itu adalah kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar yang bisa diperingkatkan di antara yang teratas. Itu karena, di 3 Sekte Sein, ada total 3 penguasa surgawi abadi. Meskipun tim tidak akrab dengan Qin Bubai, sepertinya orang ini memegang posisi yang bagus. Qin Bubai ini adalah murid utama dari 3 Sekte Suci. Dia sangat berbakat, sudah berada di alam penguasa bumi sempurna dengan kekuatan yang kuat. Dia bahkan memiliki ketenaran besar di dunia 1000 besar. Wen Qingxuan menjelaskan. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dilihat dari akal sehatnya, Qin Bubai tidak kalah dengan Xuan Luo dan Mo Xin. Tidak heran dia bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu. Jurang suci primordial benar-benar tempat dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Saudara Qin memotong kata-kata yang tidak perlu. Anda harus tahu alasan mengapa kita semua berkumpul di sini. Jadi, jika Anda memiliki informasi mengenai 4 warisan, beritahu kami. Xuan Luo berkata sambil tersenyum ringan. Ketika Xuan Luo berbicara, tim lain segera bergema. Qin Bubai tersenyum sebelum berkata, semuanya, saya memang tahu tentang 4 warisan, bersama dengan informasi akurat mereka. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, aula menjadi sunyi dan banyak orang memandang Qin Bubai dengan api di mata mereka. Tetapi lebih banyak dari mereka yang ragu, karena mereka jelas meragukan apakah itu kebenaran dan bertanya-tanya mengapa Qin Bubai ingin mengungkapkannya. Saya percaya semua orang pasti ingin tahu mengapa saya tidak pergi mengambil harta karun itu, mengetahui informasi dari 4 penguasa surgawi suci, dan malah mengungkapkannya. Melihat tatapan itu, Qin Bubai tersenyum. Sederhana, tenaga kerja 3 Sekte Suci kita tidak cukup untuk tugas itu. Lalu, yang mana dari 4 leluhur yang kamu kenal? Seseorang bertanya. Yang disebut, 4 leluhur, berarti 4 penguasa surgawi suci yang meninggal di jurang suci primordial, termasuk leluhur dari klan Buddha kuno dan klan Roh kuno. Qin Bubai tersenyum. Saya tidak berbicara tentang salah satu dari mereka, tetapi keempatnya. Keempat warisan mereka telah muncul bersama. Petik 2. Seluruh aula menjadi gempar, dengan banyak orang memiliki ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka. Orang harus tahu bahwa keempat warisan itu sulit ditemukan, karena mereka akan terus bergerak. Mereka bahkan memiliki spiritualitas, yang membuat sulit bagi orang lain untuk menemukannya.
Tapi sekarang, Qin Bubei mengatakan bahwa keempatnya muncul bersamaan. Bagaimana mungkin mereka tidak percaya? Tidak ada yang perlu digertak, karena 4 warisan berisi sisa wasiat dari 4 leluhur. Jadi jika ada alasan bagi mereka untuk berkumpul bersama, itu bukan tidak mungkin, kata Qin Bubei. Alasan apa? Mu Chen bertanya. Qin Bubei memandang Mu Chen. Dia tidak menunjukkan penghinaan apapun untuk Mu Chen menjadi penguasa bumi yang lebih besar, karena dia tahu tentang konfrontasi antara Mu Chen dan Mo Xin kemarin. Apalagi yang bisa menjadi alasan 4 kehendak leluhur untuk bergabung bersama. Mendengar kata-kata Qin Bubei, Mu Chen merenung sebentar sebelum dia perlahan berkata, 4 Raja Langit yang jatuh. Apa yang dikatakan Brother Mu benar, warisan dari 4 Raja Langit telah bertemu dengan 4 leluhur. Qin Bubei berkata dengan ekspresi serius. Ketika dia berbicara, tidak hanya tim biasa, tetapi bahkan Xuan Luo dan Mo Xin memiliki perubahan ekspresi. Jadi itu masalahnya. Dikatakan bahwa keempat leluhur dan Raja Langit telah jatuh, tetapi keinginan mereka yang tertinggal masih saling memandang sebagai musuh besar. Karena mereka telah bertemu bersama, mereka secara alami akan memanggil teman-teman mereka untuk menghancurkan sisa wasiat pihak lain. Mu Chen akhirnya mengerti alasannya. Meskipun kemungkinannya kecil, itu terjadi. Jadi Mu Chen tidak tahu apakah mereka beruntung atau tidak. Ketika saya memasuki jurang suci primordial, saya menemukan badai duniawi yang mengirim saya ke lokasi 4 warisan. Saya mencoba masuk, tetapi saya terhalang oleh sebuah wasiat, yang seharusnya merupakan sisa wasiat dari salah satu dari 4 leluhur. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya harus mencari lebih banyak ahli untuk memasuki warisan. Petik 2. Sambil tersenyum, Qin Bubei memandang semua orang. Jadi itu motifku. Mengapa surat wasiat keempat leluhur mengumpulkan orang? Mo Xin bertanya dengan nada gelap. Mu Chen mengangkat matanya dan melirik Mo Xin. Karena kehendak 4 Raja Langit juga telah memanggil banyak ahli dari klan Fin. Jadi saya percaya bahwa mereka memiliki motif yang sama juga, untuk menghancurkan sisa wasiat dari 4 leluhur. Mendengar kata-katanya, banyak ahli menyipitkan mata. Jika itu masalahnya, maka bukankah itu berarti bahwa mereka harus menghadapi para ahli dari klan Fin untuk mendapatkan warisan dari 4 leluhur? Mu Chen tenang tentang ini, karena dia telah bertemu si Tianyu dari klan Iblis Mayat. Jelas, si Tianyu hanyalah salah satu ahli yang dikirim oleh klan Fin ke jurang suci primordial. Masalahnya kali ini agak terlalu besar. Mu Chen dengan lembut menghela nafas. Di masa lalu, ketika jurang suci primordial dibuka, meskipun mungkin ada pertarungan sesekali antara dunia 1000 besar dan klan Fin, itu adalah pertarungan kecil yang akan pecah saat bertemu satu sama lain. Tapi kali ini, jika mereka ingin mendapatkan harta karun terbesar, mereka harus berjuang dengan nyawa mereka. Luo Li, Ling Xi, dan yang lainnya mengangguk dengan ekspresi muram. Mereka awalnya ingin mencari harta karun, tetapi sekarang telah berkembang menjadi konfrontasi antara generasi muda dari dunia 1000 besar dan klan Fin. Klan Fin tidak terduga dan berbahaya, tetapi Mu Chen tidak berpikir untuk menyerah. Selama dia bisa mendapatkan pagoda 8 divisi dari 36 kemampuan surgawi yang tak tertandingi, bahaya apapun layak untuk diambil risikonya. Di aula, banyak tim yang percaya diri mengungkapkan tampilan ganas. Itu adalah warisan dari penguasa surgawi, dan jika itu berada di tempat lain selain jurang suci primordial, bagaimana mereka bisa mencelupkannya? Jika mereka bisa mendapatkannya, maka mereka akan dapat menggunakannya untuk melangkah ke alam penguasa surgawi, menjadi salah satu eksistensi puncak di dunia 1000 besar. Alam penguasa surgawi, impian banyak orang di dunia 1000 besar. Qin Bubei sebentar melihat ke aula yang sunyi sebelum dia tersenyum. Jika ada orang yang tidak tertarik dengan warisan dari 4 leluhur, kamu boleh pergi sekarang. Tidak ada yang berbicara, karena tidak ada yang memilih untuk pergi. Siapapun yang bisa datang ke Secret Abyss yakin dengan kekuatan mereka sendiri. Meskipun klan Fin tidak terduga, mereka hanya akan tahu hasilnya setelah mereka bertarung. Selain itu, tidak ada yang punya alasan untuk meringkuk dari pertarungan dengan klan Fin, musuh besar dunia 1000 besar. Qin Bubei diam-diam menunggu dan, melihat tidak ada yang pergi, senyum muncul di wajahnya saat suaranya terdengar, karena tidak ada yang berniat untuk mundur dari ini, tolong buat persiapan hari ini. Kami akan menuju warisan 4 leluhur besok. Petik 2. Ketika Qin Bubei selesai berbicara, mata banyak ahli berkobar di aula. Bab 1322.
Ketika hari berikutnya tiba, titik berkumpul di pasar sudah ramai dengan banyak orang melihat tim yang dominan berkumpul sebelum menuju ke kejauhan. Gerakan skala besar menyebabkan kejutan di antara tim lain. Tetapi karena kekuatan mereka yang lebih rendah, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu. Dengan demikian, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan informasi mengenai 4 warisan leluhur, belum lagi mengetahui alasan keributan ini. Namun, beberapa tim juga dengan cepat bergerak dan mengikuti di belakang kelompok besar dari jauh. Kelompok besar juga tidak memperhatikan mereka yang mengikuti mereka. Seperti yang dikatakan Qin Bubai, para ahli dari klan Fin akan berkumpul di 4 warisan leluhur, dan jika pertempuran pecah, orang-orang serakah itu yang akan menderita. Mu Chen, Wen Qingxuan dan 2 tim lainnya juga mengikuti di belakang kelompok besar, menjaga jarak aman dari tim lain, yang juga dilakukan oleh tim lain. Meskipun mereka hampir tidak dapat dianggap sebagai satu kam, semua orang jelas bahwa keempat warisan itu tidak cukup untuk mereka semua. Jika saat itu benar-benar tiba, tim lain akan menjadi pesaing mereka. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk menjaga kehati-hatian terhadap pesaing lainnya. Momentum ini benar-benar hebat. Mu Chen melihat momentum besar dan tidak bisa menahan nafas. Menurut perkiraannya, setidaknya ada 10 tim elit di sini, dan mereka semua bisa dianggap yang terkuat di Primordial Secret Abyss. Itu berarti bahwa 4 warisan leluhur sangat berbahaya. Luo Li dengan lembut berbicara dengan ekspresi serius. Mengangguk kepalanya, Mu Chen tahu bahwa bahaya bukanlah sesuatu yang warisan perikupu-kupu roh pelet dapat dibandingkan dengan. Jika dia ingin mendapatkan pagoda 8 divisi, maka dia tidak hanya harus menghadapi para pesaing dari kam yang sama, dia juga harus berurusan dengan klan Fin. Situasi di 4 warisan leluhur tidak jelas, dan jika kita berpisah, jangan memaksakan diri. Mu Chen berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap Luo Li. Luo Li juga memiliki misinya, untuk mendapatkan cahaya penyaluran roh kuno dari klan roh kuno. Tapi dia hanya penguasa bumi kecil, jadi dia tidak menimbulkan banyak persaingan di Abis Suci tempat penguasa bumi sempurna memerintah. Jika Luo Li tinggal bersamanya, dia akan bisa membantunya. Tetapi jika mereka berpisah karena alasan yang tidak diketahui, dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Luo Li. Merasakan perhatian Mu Chen, Luo Li dengan ringan tersenyum dengan kecantikannya yang bersinar di wilayah ini sementara dia menganggukkan kepalanya. Yakinlah, aku tidak akan memaksakan diri. Selanjutnya, jangan meremehkanku hanya karena aku penguasa bumi kecil. Aku punya caraku sendiri. Luo Li dengan licik mengedipkan matanya ke arah Mu Chen. Mu Chen tertegun sebelum menganggukkan kepalanya. Karena Luo Li bisa mengucapkan kata-kata itu berarti dia pasti sudah siap. Jika tebakanku benar, wanita di samping Xuan Luo seharusnya adalah gadis setengah suci dari klan roh kuno, dan tujuannya adalah cahaya penyalur roh kuno juga. Luo Li dengan lembut berbicara sambil mengalihkan pandangannya. Oh, Mu Chen menyipitkan matanya dan menemukan wanita menawan di samping Xuan Luo. Dengan penampilannya, dia juga kecantikan kelas atas. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Intuisi seorang wanita, karena dia diam-diam menatapku berkali-kali. Luo Li tersenyum. Mu Chen terdiam saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum lemah. Intuisi seorang wanita benar-benar menakutkan. Mereka bahkan sangat sensitif terhadap tatapan tersembunyi itu. Wanita itu sedikit cerdik. Mu Chen berkata setelah merenung singkat. Meskipun dia tidak memiliki kontak dengannya, dia bisa melihat para ahli penguasa bumi sempurna di sekitarnya setiap saat. Dia tidak sama dengan Luo Li, karena banyak orang telah dikucilkan oleh Luo Li ketika mereka mencoba untuk mendekat tanpa berpikir sedikit pun untuk menarik orang-orang kuat di sekitarnya. Luo Li mengangguk sambil tersenyum. Sarana wanita itu benar-benar sesuatu. Jangan khawatir, aku akan waspada padanya. Mu Chen mengangguk. Gadis setengah suci itu mungkin cerdik, tapi Luo Li juga tidak bisa diremehkan. Luo Li bisa menarik klan Dewa Luo ke jalan yang benar dan naik berarti kecerdasannya sebanding dengan kecantikannya. Selama Luo Li waspada, wanita itu tidak akan bisa menimbulkan banyak ancaman bagi yang pertama. Ketika mereka berdua berbicara, mereka tiba-tiba merasakan bahwa kelompok itu mulai mempercepat. Jelas, yang memimpin, Qin Bubai telah mempercepat kecepatannya. Dengan demikian, mereka juga tidak melanjutkan obrolan dan mengikuti grup besar. Mereka menghabiskan siang dan malam bepergian, dan ketika pemandangan malam menyelimuti, kelompok itu memotong gunung untuk beristirahat, menunggu pagi berikutnya sebelum mereka melanjutkan perjalanan.
Di bawah kecepatan ini, Mu Chen dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa kelompok itu mulai melambat menjelang senja hari kedua. Semuanya, kita akan segera mencapai tujuan kita. Suara kuat Qin Bubai bergemuruh. Kelompok itu menjadi gempar saat tatapan melesat ke kejauhan dan melihat jurang tak berdasar di tanah. Ukuran jurang itu tak terlukiskan. Melihat dari jauh, itu tampak seperti kawah besar yang tak terbatas, seolah-olah itu adalah lubang hitam yang membuat orang yang melihatnya merinding. Satu sisi jurang terang, seolah-olah ada matahari. Di sisi lain, itu diselimuti oleh kegelapan yang tampak seperti dunia iblis. Saat cahaya dan kegelapan terus terkikis, ruang juga compang camping di bawah erosi dengan badai temporal yang menakutkan yang sesekali mengaum. Ini adalah jurang kejatuhan dewa. Sementara Mu Chen dan yang lainnya sedang melihat jurang tak berujung dengan linglung, suara Wen Qingxuan terdengar dari sisinya. Abis jatuh dewa, Mu Chen tercengang. Pada zaman kuno, 4 leluhur bertarung dengan 4 raja langit dari klan Fin di sini, dan jurang maut ini harus menjadi mahakarya mereka, kata Wen Qingxuan. Ini juga tempat mereka jatuh. Tidak heran mengapa sisa wasiat mereka berkumpul di sini setelah puluhan ribu tahun. Obsesi mereka pasti terlalu dalam, bersumpah untuk menghancurkan pihak lain. Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram saat dia menyipitkan matanya untuk melihat kegelapan. Para ahli dari klan Fin pasti sudah mulai berkumpul di sana, kan? Saat mereka berbicara, kelompok itu mendekati perbatasan jurang dan mereka secara bertahap turun, sambil diselimuti oleh cahaya. Ketika Mu Chen dan yang lainnya turun, mereka segera mendengar suara tua yang sepertinya telah menembus waktu dan terdengar di benak mereka. Pembantu dari dunia 1000 hebat, kalian akhirnya di sini. Mu Chen dan yang lainnya saling bertukar pandang, suara tua ini pasti salah satu dari 4 wasiat leluhur. Senior, apa yang Anda perlu kami lakukan? Qin Bubai berkata sambil menangkupkan tinjunya. Sisa wasiat Raja Langit 4 telah ditekan secara terpisah oleh kami berempat untuk menghapusnya seiring waktu. Mereka juga merasakan bahwa mereka tidak bisa lagi bertahan, jadi mereka telah memanggil klan Fin untuk menghancurkan penindasan kita dan membebaskan jiwa mereka yang tersisa. Jika mereka berhasil, mereka akan dapat membentuk koneksi ke klan Fin, dan jurang suci primordial akan ditarik ke alam iblis sepenuhnya, yang dapat mereka gunakan untuk menyerang dunia 1000 besar kita. Mendengar kata-kata itu, hati semua orang bergetar dengan perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Jika itu masalahnya, bukankah mereka akan ditarik ke alam iblis juga? Jadi kami membutuhkan bantuanmu untuk menghentikan Fin Clan agar tidak berhasil. Ketika suara itu mendarat, Mu Chen dan yang lainnya mengangkat kepala, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Setelah itu, mereka melihat sebuah pagoda yang menjulang tinggi dengan warna hitam dan putih yang jelas. Meski hanya memiliki 4 lapis, pagoda tersebut terasa tidak bisa dihancurkan. Setiap lapisan memegang sisa jiwa Raja Langit. Setiap jiwa yang lolos berarti salah satu dari kami berempat akan dimusnahkan. Jika 3 jiwa Raja Langit dilepaskan, pagoda 4 orang suci akan dihancurkan dengan keseimbangan yang hancur, dan Raja Langit akan dibebaskan. Saat dia berbicara, suara tua itu terdengar serius. Selama kalian bisa melindungi 2 lapis pagoda 4 Sein, kalian akan dapat mempertahankan keberadaan pagoda 4 Sein sampai mereka dihancurkan. Jadi gagal atau sukses semua tergantung kalian. Mendengar ini, banyak orang memiliki ekspresi muram, karena mereka tidak pernah menyangka situasinya akan begitu mengerikan. Ini praktis pecahnya perang. Siapapun yang dapat melindungi segel, dia akan dapat memperoleh warisan tingkat itu. Ketika suara itu bergema, banyak orang memiliki mata berseri-seri dengan api dan keserakahan yang padat. Apakah itu berarti bahwa orang yang berhasil akan dapat memperoleh warisan penguasa surgawi suci? Mengambil napas dalam-dalam, mata Mu Chen berkobar dengan api saat dia mengangguk ke kelompoknya dengan suara lembut, bersiaplah untuk pindah. Untuk pagoda 8 divisi, dia tidak takut, bahkan jika dia harus menghadapi Xuan Luo, Mo Xin atau bahkan klan Fin. Uang bisa menggerakkan hati seorang pria, dan kemampuan surgawi yang tak tertandingi bahkan bisa membuat seseorang mempertaruhkan nyawanya. Bab 1323. Ketika suara tua itu selesai berbicara, banyak tim terbang keluar dan berubah menjadi seberkas cahaya, menuju pagoda 4 Sein. Ayo pergi juga, kelompok Mu Chen juga bergerak tanpa ragu-ragu. Di bawah kecepatan penuh mereka muncul di depan 4 Sein pagoda hanya dalam beberapa menit. Saat mereka mendekatinya,
mereka bisa merasakan aura megah dari pagoda 4 Sein. Berdiri di depan pagoda, mereka merasa lemah seperti semut. Mereka hanya bisa melihat setengah dari pagoda 4 Sein, dengan setengah lainnya diselimuti oleh kegelapan tak berujung yang tidak berani mereka lihat. Pada saat ini, klan Fin harus dikumpulkan di sisi lain juga. Saat tim mendekati pagoda 4 Sein, gerbang pagoda perlahan terbuka dengan suara yang dalam yang terdengar seperti gemuruh guntur dengan aura kuno menyapu keluar. Ketika gerbang kuno dibuka, mata banyak tim berkobar, tetapi tidak ada yang berani masuk dengan sembarangan dan mereka saling memandang. Asteris batuk asteris tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Saya percaya bahwa semua orang sudah jelas sekarang bahwa kehendak leluhur itu menjelaskannya kepada kita. Kita harus menjaga 2 lantai pagoda, atau pagoda 4 Sein akan dirusak oleh sisa-sisa jiwa Raja Langit. Pada saat itu, tidak ada dari kita yang bisa pergi dengan utuh. Sebagai penggagas misi ini, Qin Bubai berbicara sambil terbatuk. Semua orang menganggukkan kepala mereka pada kata-katanya setuju. Jadi saya menyarankan agar kita berpisah dan mencoba mempertahankan kekuatan bertarung tertentu di setiap level. Kita seharusnya tidak berkumpul bersama, karena tidak bijaksana untuk melakukannya. Petik 2. Arti dibalik kata-kata Qin Bubai jelas. Dia menyarankan agar semua orang berpisah atau mungkin menyebabkan lapisan lain melemah. Selain itu, juga akan ada persaingan yang ketat antara satu sama lain. Saya dari klan Buddha kuno, jadi saya secara alami akan berada di lapisan tempat leluhur saya tinggal. Xuan Luo samar-samar tersenyum saat dia dengan jelas menyatakan niatnya. Sama denganku, kata Mosin sambil melirik Xuan Luo tanpa ekspresi. Qin Bubao tidak memberikan tanggapan apapun, tetapi merasa sedikit lega. Xuan Luo dan Mosin sama-sama lawan yang tangguh, dan selama mereka tidak berada di lapisan yang sama dengannya, akan ada peluang lebih tinggi baginya untuk mendapatkan warisan. Aku akan memilih lapisan leluhur surga yang meningkat. King Bubai tersenyum. Aku memilih leluhur tombak. Seorang pria tegap menonjol dengan aura tak menyenangkan yang menyelubungi dirinya. Jelas, dia pasti telah mengalami pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Merasakan aura tak menyenangkan pada orang ini, Mu Chen tahu bahwa yang pertama pastilah pembunuh iblis. Selanjutnya, dia juga harus menjadi pembunuh iblis tingkat tinggi yang asli. Karena itu masalahnya, maka aku akan pergi untuk leluhur roh agung. Seorang wanita cantik-cantik berbicara di samping Xuan Luo. Saat mereka menyatakan di mana mereka berdiri, tim lain juga membuat pilihan mereka. King Xuan, Kakak Ling Xi, dan Long Xiang harus mengikuti Luo Li ke lapisan leluhur roh agung. Mu Chen berbalik dan berbicara kepada mereka bertiga. Meskipun Luo Li memiliki keputusannya sendiri, Mu Chen masih memberinya anggota kuat dalam kelompok untuk alasan keamanan. Adapun dirinya sendiri, dia tidak terlalu membutuhkan bantuan mereka. Bagaimanapun, dia memiliki 3 murni, jadi dia memiliki keunggulan dalam jumlah. Belum lagi dia masih memiliki tentara naga hitam bersamanya. Mendengar distribusi Mu Chen, Luo Li merenung sebentar, tetapi dia tidak menolak, karena dia tahu bahwa Mu Chen mengkhawatirkannya, sesuatu yang membuatnya merasa hangat di hatinya. Kalau begitu kamu juga harus berhati-hati. Luo Li tidak banyak bicara, tapi menatap Mu Chen dengan perhatian penuh di matanya. Hanya dalam beberapa menit, semua orang di sana telah membuat pilihan mereka. Secara umum, ada penguasa bumi yang disempurnakan di hampir setiap lapisan. Secara alami, orang-orang itu juga akan menjadi pesaing terkuat untuk warisan. Mu Chen dan Luo Li juga telah menyatakan lapisan yang akan mereka tuju. Pilihan mereka tidak menimbulkan keributan, karena mereka hanya penguasa bumi kecil dan penguasa bumi besar, jadi tidak banyak orang yang memperhatikan mereka berdua. Namun, Xuan Luo dan Mo Xin mencibir saat mereka melihat Mu Chen. Di sisi lain, kecantikan cantik itu, Bai Siner, menatap Luo Li dengan matanya yang berkedip-kedip. Setelah distribusi selesai, mereka tidak bisa bertahan lagi dan mereka terbang keluar, berubah menjadi garis-garis cahaya saat mereka masuk ke pagoda kuno. Ayo pergi. Mu Chen melambaikan tangannya dan terbang ke pagoda 4 Sein dengan Luo Li dan sisanya mengikuti di belakangnya. Ketika dia memasuki pagoda 4 Sein, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi spasial di sekitarnya. Detik berikutnya, pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Itu adalah hutan dan gunung yang sunyi dengan semuanya mengering. Mu Chen hanya menyapu pandangannya sebelum melihat ke timur. Dia samar-samar bisa merasakan fluktuasi samar tak terbatas yang membuatnya merasa sangat tertekan.
Fluktuasi tak terbatas itu memiliki jejak dingin di dalamnya, yang tampaknya mengandung kejahatan yang tak ada habisnya. Hanya perasaan samar itu membuat Mu Chen merasakan ketakutan yang kuat di dalam hatinya. Jiwa yang tersisa dan kehendak Raja Langit dan Leluhur harus ada di sana. Mu Chen jatuh ke dalam pikiran. Sepertinya dia harus bergegas ke sana sesegera mungkin. Jika tidak, para ahli dari klan Fin mungkin mengambil kesempatan dan menghancurkan penindasan untuk melepaskan jiwa sisa Raja Langit. Pada saat itu, seluruh lapisan ini akan hancur. Memikirkannya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mengetuk kakinya dan terbang ke cabang pohon yang tebal dengan siluetnya meninggalkan bayangan di hutan, berjalan dengan kecepatan penuh. Meskipun mungkin lebih cepat jika dia melakukan perjalanan melalui udara, itu juga akan membuatnya menjadi target yang menarik perhatian. Sesuatu yang Mu Chen tidak ingin lakukan dengan klan Fin di sekitar lapisan ini juga. Untungnya, Mu Chen masih bepergian dengan kecepatan tinggi meskipun berada di hutan. Sosok kabur melintasi hutan, dan pada saat itu, ketika terbang melintasi wilayah ini, jantung Mu Chen tiba-tiba menjadi waspada dan dia langsung berhenti. Pohon kering di depannya tiba-tiba terbakar dengan api hitam dan suhu mengerikan yang memancar keluar, menyebabkan ruang di wilayah ini tiba-tiba terdistorsi. Saat api hitam berkobar, tepukan tiba-tiba terdengar dan Mu Chen melihat dua siluet perlahan keluar dari api. Mengarahkan pandangannya ke atas, mata Mu Chen tiba-tiba menyipit saat dia melihat rambut dari kedua siluet itu berkobar dengan api hitam. Kami sebelumnya bertemu dua wanita dari dunia seribu besar, dan bos mengejar mereka. Saya tidak pernah berharap bahwa kita masih akan bertemu dengan orang lain yang tidak beruntung. Kedua siluet dengan api hitam untuk rambut mereka memandang Mu Chen dengan kedipan dingin dan niat membunuh berkedip di mata mereka. Ada kesenjangan besar dalam kekuatan kami. Menurut peringkat dunia seribu besar mereka, dia hanyalah penguasa bumi yang lebih besar, praktis seekor semut. Orang lain berkata dengan acuh tak acuh sambil menatap Mu Chen tanpa emosi di matanya. Klan Fin. Alis Mu Chen terangkat saat dia tersenyum sambil melihat kedua orang itu. Dalam persepsinya, kekuatan keduanya tidak lemah. Mereka berdua berada di alam penguasa bumi yang disempurnakan, namun, mereka sebanding dengan penguasa bumi sempurna biasa. Salah, kami dari klan Iblis Api. Klan Fin adalah nama yang diberikan oleh dunia seribu besar Anda kepada kami. Petik 2. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Apapun. Siapa yang peduli dengan namamu ketika kamu akan mati? Kedua ahli dari klan Iblis Api tertegun sebentar sebelum mereka tertawa, memberi Mu Chen pandangan yang lebih dingin. Aku akan membakarnya sedikit demi sedikit dengan api iblis nanti. Salah satu dari mereka memiringkan kepalanya ke samping dan menyatakan dengan brutal. Benar, seperti apa penampilan kedua wanita yang kalian berdua bicarakan sebelumnya? Mu Chen tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Terhadap pertanyaannya, dua ahli dari klan Iblis Api menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Jelas, mereka tidak berniat memberitahunya informasi ini. Sepertinya aku hanya bisa dengan paksa merobek bibirmu. Mu Chen mengangkat bahu sambil tersenyum. Api hitam menyembur keluar dari dua ahli klan Iblis Api seperti gunung berapi. Saat api iblis tersapu, petak-petak hutan dibakar. Bodoh, kami akan membiarkanmu memohon kematian nanti. Api iblis yang dahsyat menyapu saat kedua siluet itu menerkam bersama dengan gelombang panas terik yang menyelimuti Mu Chen. Mereka berdua sangat licik, bahkan jika Mu Chen hanya tampak sebagai penguasa bumi yang lebih besar, mereka masih menyerang bersama dengan sangat hati-hati. Namun, Mu Chen samar-samar tersenyum menanggapi mereka. Mengambil keuntungan dalam jumlah, Mu Chen juga terbang keluar dan dua ahli dari klan Iblis Api tiba-tiba menyipitkan mata mereka ketika mereka melihat dua siluet serupa di samping Mu Chen saat dia dengan ganas menyerang mereka. Kotoran. Seketika, hati mereka berdua dari klan Iblis Api tenggelam. Mereka tahu bahwa mereka telah menendang dinding logam kali ini. Bab 1324. Sebuah suara teredam bergema di seluruh hutan terpencil saat api hitam mendatangkan malapetaka seperti tornado yang membakar petak-petak gunung dan hutan menjadi abu. Namun, api hitam itu tidak bertahan lama karena secara bertahap mereda. Siluet perlahan berjalan keluar dari hutan hangus. Itu Mu Chen, yang telah menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya yang menghitam. Energi spiritual melonjak dan hitam dengan cepat menghilang, bersama dengan luka bakar di tangannya. Ada dua siluet berlutut di tanah di belakangnya, yang kepalanya tertunduk rendah.
Bahkan api hitam di rambut mereka telah padam bersama dengan nyawa mereka diambil. Masih ada kejutan ketidakpercayaan di wajah mereka, karena mereka tidak pernah berharap penguasa bumi besar menjadi begitu kuat. Ini benar-benar mereka. Mu Chen malas melihat dua mayat sebelum mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lain dengan alis ringan rajutan. Pertempuran sebelumnya tidak menimbulkan ketegangan. Meskipun Mu Chen hanya penguasa bumi yang lebih besar, kekuatan bertarungnya telah melampaui penguasa bumi sempurna biasa, sedangkan dua ahli dari klan iblis api baru saja mencapai alam penguasa bumi yang sempurna, paling banter. Dengan demikian, mereka hanya bisa mati setelah menghadapi Mu Chen. Namun, dari informasi yang dia dapatkan dari dua ahli klan iblis api sebelum mereka mati, dia mendapat lebih banyak informasi mengenai dua yang mereka bicarakan sebelumnya. Seperti yang dia duga, keduanya adalah King Xuang dan King Ling dari klan Buddha kuno. Lagi pula, mereka satu-satunya di lapisan ini yang perempuan. Mereka berdua sepertinya telah bertemu dengan komandan tim klan iblis api ini. Meskipun mereka tidak jelas tentang kekuatan komandan itu, mereka bisa memaksa King Xuang ke keadaan yang menyedihkan sehingga komandan harus menjadi eksistensi yang sebanding dengan penguasa bumi yang disempurnakan puncak. Mu Chen melihat ke arah itu dan merenung sebentar. Dia ragu-ragu apakah dia harus membantu mereka. Lagi pula, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang klan Buddha kuno. Meskipun ibunya juga berasal dari garis keturunan yang sama dengan King Xuang, mereka berdiri dan menyaksikan ibunya di penjara tanpa melakukan apapun, yang membuat Mu Chen menyimpan dendam. Setelah merenung singkat, Mu Chen melemparkan bibirnya ke samping saat kakinya mengetuk tanah dan terbang seperti batu besar menuju lokasi mereka. Meskipun dia menyimpan dendam terhadap klan Buddha kuno, King Xuang masih menunjukkan tindakan membantunya ketika dia mengalami masalah. Hanya berdasarkan poin ini saja, dia tidak bisa berdiri dan menonton mereka. Tidak perlu dendamnya terhadap klan Buddha kuno untuk melibatkan seseorang yang tidak berhubungan, atau dia akan terlalu picik. Tinju yang diselimuti api hitam turun dari langit dengan kekuatannya yang menakutkan menghancurkan ruang dan membawa aura destruktif. Dalam keadaan menyedihkan, King Xuang memegang pergelangan tangan King Ling saat cahaya spiritual di tubuhnya meledak. Tinju api terbang dari belakang dan menghantam gunung, langsung menghancurkan gunung itu menjadi bebatuan yang tak terhitung jumlahnya sebelum benar-benar menjadi abu oleh api hitam. Ketika King Ling, yang dipegang oleh King Xuang, melihat kekuatan destruktif itu, wajahnya menjadi pucat. Haha, dua wanita cantik, mengapa kalian berusaha begitu keras? Serahkan saja dan biarkan aku mencicipi wanita dari dunia seribu hebat. Ledakan tawa yang memekakkan telinga terdengar. Api hitam terbang dengan seorang pria kuat di dalamnya. Rambutnya juga berkobar dalam api hitam dengan tanda api terukir di wajahnya saat dia melihat dua siluet di depannya dan menjilat bibirnya. Kakak King Xuang, jangan pedulikan aku dan pergi. Merasakan fluktuasi yang membara, King Ling berkata dengan wajah memucat. Sebelumnya, ketika dia datang ke wilayah ini, mereka bertemu dengan ahli yang disebut klan iblis api. King Xuang terkejut dan akhirnya terluka, dan mereka hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Tapi ahli dari klan iblis api di belakang juga sangat kuat. Bahkan jika King Xuang tidak terluka, dia hanya bisa menahannya. Sekarang dia terluka, bersama dengan beban, situasinya secara alami menjadi lebih buruk. Tidak, King Xuang menggertakkan giginya. Dia bisa merasakan kekerasan dan keinginan di mata klan iblis api itu. Jika King Ling jatuh ke tangannya, bahkan kematian mungkin melegakan. Kamu pergi dulu, aku akan menahannya. Rasa dingin berkumpul di mata King Xuang saat dia mengatupkan giginya. Kakak King Xuang, kamu bukan lawannya sekarang. King Ling berkata dengan cemas. Jika kita terus terjerat dengannya, hanya masalah waktu sebelum kita berdua ditangkap. King Xuang berbicara dengan tajam. Menggigit bibirnya, air mata menggenang di mata King Ling saat dia menganggukkan kepalanya sebelum dia menembak ke arah lain. King Xuang berhenti saat dia berbalik dan melihat ahli dari klan iblis api yang mengejar mereka. Haha, mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan orang lain. Sangat menyentuh. Pakar Flame Demon Clan melambat saat dia melihat King Xuang dengan tatapan menggoda sebelum melihat tubuhnya dengan keserakahan. Lupakan, aku akan menikmati tubuhmu dulu. Pakar Flame Demon Clan menjilat bibirnya saat dia berkata dengan mata menyipit. Rasa dingin di mata King Xuang semakin pekat saat dia mengepalkan tinjunya. Pedang panjang berwarna biru muncul di tangannya dengan aura dingin yang keluar, bahkan menyebabkan atmosfer membeku. Pedang panjang itu tampak seperti terbuat dari es, dan ketika muncul,
kilau biru es perlahan menyebar yang samar-samar mengubah seluruh wilayah ini menjadi dunia es. Jelas, itu adalah artefak Sein peringkat tinggi asli. Ketika Komandan Klan Iblis Api melihat ini, matanya menyipit sebentar sebelum dia terkekeh dan mengangkat tangannya saat api hitam mengembun, langsung mengubahnya menjadi manik api hitam. Api hitam menyembur keluar dengan api tak berujung. Lebih jauh lagi, nyala api itu tampaknya dapat memicu sisi gelap seseorang, dan mencari dalam waktu lama bahkan dapat menyebabkan kesadaran seseorang menjadi kosong. Manik-manik itu juga pasti item yang luar biasa. Komandan Klan Iblis Api menembak dengan ular piton api hitam yang tak terhitung jumlahnya menembak keluar dengan api hitam yang tampak seperti magma di mulut ular piton itu, dengan ganas menerkam ke arah King Suang. Wajah King Suang dingin dan pedang panjang di tangannya bergetar saat aura dingin berkumpul. Pada saat ular piton itu mendekat, itu telah berubah menjadi penjara es yang menyelimutinya. Hehe, ketika Komandan Klan Iblis Api melihat adegan ini, dia tersenyum licik. Ular piton meledak saat api hitam mendatangkan malapetaka, praktis memusnahkan dunia es yang dibangun King Suang dari ledakan. Seteguk darah keluar dari mulut King Suang. Dia sudah terluka parah, untuk memulai, dan menderita serangan ini dari Komandan Klan Iblis Api, lukanya semakin parah. Bahkan energi spiritual di tubuhnya berfluktuasi, membuatnya merasakan sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya. Haha, cantik, datang padaku. Komandan Klan Iblis Api tertawa saat dia muncul di hadapan King Suang, meraih ke arah leher putih mutiaranya. Ketika King Ling melihat ini dari jauh, dia praktis merasa putus asa. King Suang tidak memiliki riak di matanya saat dia melihat Komandan Klan Iblis Api datang ke arahnya. Setelah itu, matanya bersinar dengan resolusi saat dia membentuk segel, dan energi spiritual di tubuhnya menjadi ganas. Dia berniat menghancurkan diri sendiri. Kakak King Suang. Ketika King Ling merasakan energi spiritual yang kejam, wajahnya memucat dan dia berteriak dengan suaranya yang bergetar. Bodoh! Wajah Komandan Klan Iblis Api berubah drastis saat dia menggertakkan giginya dan ingin mundur. Tapi ketika dia hendak mundur, dua siluet tiba-tiba muncul di hadapannya dengan dua jab yang diselimuti tembakan kilau mengkristal ke dadanya dengan energi spiritual yang tak terbatas berkumpul. Serangan itu datang terlalu tiba-tiba, tetapi Komandan Klan Iblis Api dengan cepat melemparkan telapak tangannya ke depan dengan api hitam menyala di atasnya. Namun, kedua siluet itu tidak memperhatikan api hitam yang sombong dan menghantam telapak tangan komandan. Ledakan yang dalam terdengar dengan Komandan Klan Iblis Api gemetar sebelum dia diterbangkan kembali. Namun, yang membuatnya terkejut bukanlah tentang kekuatan kedua siluet itu. Tapi ada kilau mengkristal menyebar di tangannya yang menyebabkan api hitamnya menjadi redup, seolah-olah mereka disegel dengan cepat. Apa ini? Komandan berseru saat siluetnya mundur. Energi kekerasan di tubuhnya bergerak untuk menahan kilau yang mengkristal. Ketika Komandan Klan Iblis Api mundur, sebuah siluet muncul di hadapan King Suang. Dia melihat energi spiritual yang ganas mengamuk di tubuh King Suang dan mengerutkan alisnya sebelum meletakkan telapak tangannya di dadanya. Sebuah kilau mengkristal meledak dan menggali ke dalam tubuh King Suang, untuk sementara menyegel energi spiritual yang mengamuk di tubuhnya. Saat energi spiritualnya berangsur-angsur menjadi tenang, King Suang membuka matanya sedikit dan melihat wajah muda yang familiar di hadapannya. Mu Chen, dia terkejut, dan tepat ketika dia ingin berbicara, dia pingsan. Ketika dia akan jatuh, Mu Chen mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggangnya dan melihat King Suang yang pingsan sambil tanpa daya merajut alisnya. Potongan mana yang berani merusak barang-barang untuk komandan ini? Setelah Mu Chen memegang King Suang, teriakan mengamuk terdengar di belakangnya. Bab 1325. Mendengar raungan dari punggungnya, Mu Chen memeluk pinggang King Suang sambil berbalik dan menatap Komandan Klan Iblis Api dengan tatapan acuh tak acuh. Pada saat ini, yang terakhir menatapnya seperti binatang buas. Menghadapi kemarahannya, Mu Chen tidak menanggapi, tetapi hanya melirik ke kejauhan. King Ling, yang telah melarikan diri jauh telah kembali pada saat ini. Mu Chen, ketika dia melihat siluet Mu Chen, King Ling tercengang. Tapi ketika dia melihat Mu Chen memeluk King Suang yang pingsan, tatapannya berubah rumit. Dia tidak menyangka bahwa Mu Chen akan datang untuk menyelamatkan mereka saat mereka dalam kesulitan. Mu Chen dengan lembut menepuk telapak tangannya saat energi spiritual menyelimuti sosok King Suang dan mengirimnya ke King Ling. Awasi dia. King Ling dengan cepat memegang King Suang dan menggertakkan giginya seperti yang dikatakan dengan nada lembut, terima kasih. Di masa lalu,
dia tidak memegang Mu Chen, yang hanya penguasa bumi besar, dengan sangat penting. Dia bahkan merasa bahwa Mu Chen sombong karena tidak menerima bantuan mereka. Pada saat ini, dia merasa menyesal dan malu dengan pandangannya sebelumnya. Meskipun pemuda ini sebelum dia memiliki garis keturunan klan Buddha kuno, dia tidak menggunakan sumber daya klan Buddha kuno apapun. Namun meski begitu, prestasinya tidak lebih lemah dari Mo Xin dan Xuan Luo. Sampai tingkat tertentu, dia bahkan lebih menonjol daripada mereka berdua. Hati-hati, dia kuat. King Ling mau tidak mau mengingatkan saat dia mundur. Bagaimanapun, dia menyaksikan kekuatan klan Iblis Api. Bahkan King Xuang, pada puncaknya, nyaris tidak berhasil menangkisnya. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya dengan tatapan terpaku pada komandan klan Iblis Api. Dia bisa merasakan ancaman samar. Lagi pula, alasan mengapa dia bisa mengalahkan komandan klan Iblis Api adalah kejutan. Dengan persiapan, tidak akan mudah untuk mendapatkan efek serupa. Mu Chen berjubah hitam dan putih juga terbang dan berdiri di samping Mu Chen. Mereka bertiga menatap komandan klan Iblis Api. Di bawah 3 tatapan, kekerasan di mata komandan mundur, digantikan dengan keseriusan. Dengan penglihatan dan indranya, Mu Chen lebih kuat dari 2 ahli klan Dewa Api. Dengan demikian, dia bisa merasakan bahwa meskipun Mu Chen hanya penguasa bumi yang lebih besar, kekuatan bertarungnya pasti melebihi itu, yang sudah dia ketahui dari konfrontasi mereka sebelumnya. Berat, serahkan kedua wanita itu, dan komandan ini akan membiarkanmu pergi. Komandan klan Iblis Api berbicara saat tatapannya berkedip. Namun, Mu Chen hanya tersenyum sebagai tanggapan sebelum tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Nyah, kamu mencari kematian. Kekerasan bangkit kembali di komandan Flame Demon Clan. Meskipun Mu Chen tampaknya tidak mudah untuk dihadapi, sama sekali tidak dapat ditoleransi bagi seseorang untuk berani berbicara dengannya dengan cara ini. Kamu secara diam-diam menyerangku lebih awal dan mendapatkan keuntungan. Karena kamu sedang mencari kematian, komandan ini akan memenuhi keinginanmu. Komandan dengan kejam tersenyum sebelum dia menginjak kakinya. Seluruh wilayah bergetar. Api hitam menyapu tubuhnya saat suhu di wilayah ini langsung melonjak, bahkan atmosfer di sekitar sini mulai terbakar. Tekanan kuat meledak dari komandan Flame Demon Clan. Saat King Ling merasakan tekanan itu, wajahnya berubah tak terkendali. Kekuatan komandan ini pasti sudah berada di alam penguasa bumi sempurna yang disempurnakan. Menghadapi lawan seperti itu, bahkan Xuan Luo dan Mo Xin akan merasa merepotkan. Tangan setan api. Komandan dengan sinis menatap Mu Chen sebelum tangannya tiba-tiba ditampar. Seketika, api hitam berkumpul dan berubah menjadi telapak api iblis besar yang menutupi langit saat terbang menuju Mu Chen. Sebelum telapak tangan mendarat, bumi di bawah sudah runtuh dengan hutan pegunungan berubah menjadi lautan api. Saat telapak tangan bersiul, Mu Chen menyipitkan matanya sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Seketika, 3 garis energi spiritual yang tak terbatas melesat keluar dari mereka bertiga. 3 energi spiritual berkumpul bersama dan menjadi seperti pilar yang berdiri di antara langit dan bumi dan berbenturan dengan telapak tangan iblis itu. Seluruh wilayah bergetar dengan api hitam dan energi spiritual mendatangkan malapetaka. Saat 2 serangan ganas itu bentrok, sosok komandan Flame Demon Clan muncul di hadapan Mu Chen dengan mutiara di tangannya yang melepaskan sinar yang tak terhitung jumlahnya. Jaring iblis penjebak roh. Balok-balok itu terjalin menjadi jaring besar yang menyelimuti ketiga Mu Chen. Jatuh ke jaring iblisku, bahkan jika kamu adalah penguasa bumi yang sempurna di dunia 1000 besarmu, kamu masih akan mati. Komandan itu mencibir setelah melihat bahwa serangannya berhasil. Namun, energi spiritual yang mempesona meledak seperti matahari yang terik dari jaring iblis. Detik berikutnya, kilau emas keunguan besar terbentuk di jaring. Kilauan keunguan emas memancarkan aura abadi yang, di bawah erosi, dengan cepat menghancurkan jaring iblis. Rune keabadian surgawi, transformasi segudang, tinju abadi surgawi. Ketika jaring itu dihancurkan, teriakan meraung saat komandan klan iblis api menyipitkan matanya. Sebuah tinju emas keunguan setinggi kaki yang membawa kekuatan mengerikan seperti dewa menghancurkan ruang saat itu menabrak ke arahnya. Perisai iblis api. Komandan Flame Demon Clan memegang mutiara dan nyala api menyapu, berubah menjadi perisai besar api hitam dengan tanda tengkorak terukir di atasnya. Tinju besar menghantam perisai dan 2 kekuatan mengerikan itu bentrok bersama. Namun, tinju itu memancarkan cahaya abadi yang tampaknya telah menekan api iblis yang berkobar.
Dengan demikian, perisai hanya bertahan selama beberapa napas sebelum meledak. Komandan klan Iblis Api seperti bola meriam saat dia menembak balik dan menabrak gunung, menyebabkan seluruh gunung hancur karena benturan. Tapi batu besar meledak saat Komandan Flame Demon Clan membubung ke langit dan melihat ke kejauhan dengan ekspresi serius. Siluet keunguan emas berdiri di cakrawala dengan 3 Mu Chen dengan dingin menatapnya dari bahu siluet besar itu. Jadi ini yang disebut, benda surgawi yang berdaulat, dari dunia 1000 besar. Tatapan Komandan Klan Iblis Api berkedip dengan tatapan dingin. Tidak apa-apa, saya akan menunjukkan kepada Anda sarana Klan Iblis Api saya hari ini. Tangan Komandan Flame Demon Clan bergabung bersama dengan nyala api hitam di matanya, seolah-olah ingin membakar matanya. Langit di belakangnya bergetar hebat dengan api hitam berkumpul bersama. Beberapa napas kemudian, patung iblis hitam setinggi kaki yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakang Komandan Klan Iblis Api. Patung iblis itu diselimuti api hitam, dan dengan pandangan sekilas, patung itu dipenuhi dengan kekerasan dan niat membunuh. Tekanan mengerikan terpancar dari patung iblis itu. Melihat ini dari jauh, mata Mu Chen menyipit karena terkejut di wajahnya. Dia jelas tidak pernah menyangka bahwa Komandan Klan Iblis Api akan sangat merepotkan. Ini berarti saja sangat mengejutkan baginya. Menurut perkiraannya, penguasa bumi sempurna biasa bukanlah tandingan Komandan Klan Iblis Api ini. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan wajahnya berubah serius. Kekuatan Komandan Flame Demon Clan benar-benar kuat. Sepertinya pertempuran hebat tidak bisa dihindari. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan tubuh emas abadi meledak dengan kilau emas keunguan, bersama dengan tekanan kuat yang memancar keluar. Tapi tiba-tiba, aura dingin yang kuat menyembur keluar, yang mengejutkan Mu Chen dan Komandan Klan Iblis Api. Keduanya mengarahkan pandangan mereka dan melihat bahwa King Xuang telah bangun dengan pedang panjang di tangannya yang terpaku pada Komandan Klan Iblis Api. Wanita merepotkan ini. Wajah Komandan Flame Demon Clan tenggelam, karena berurusan dengan Mu Chen cukup merepotkan. Jika King Xuang bergabung dengannya, bahkan dia akan kalah dalam pertempuran. Wajahnya berkedip sebentar sebelum dia mencibir pada Mu Chen, anggap dirimu beruntung, kali ini. Jika kita bertemu lain kali, aku akan menggunakan status iblisku untuk menghancurkan tubuh surgawimu. Patung iblis itu tiba-tiba berubah menjadi badai hitam dengan api hitam yang menyapunya dengan kecepatan yang menakjubkan. Mu Chen tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan sangat menentukan, membuatnya tertegun sebentar. Melihat ke arah di mana Komandan Klan Iblis Api melarikan diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merajut alisnya. Meskipun itu hanya pertukaran singkat, dia telah mempelajari ketangguhan klan Fin. Orang itu bisa dianggap sebagai salah satu dari klan iblis di jurang suci primordial. Hanya saja dia tidak tahu berapa banyak lagi ahli seperti itu yang akan dia temui di lapisan ini. Mu Chen perlahan menarik matanya sebelum mengerucutkan bibirnya. Sepertinya itu bukan tugas yang mudah baginya untuk mendapatkan pagoda 8 divisi. Bab 1326. Aku tidak butuh bantuanmu untuk berurusan dengannya. Melihat ke arah di mana Komandan Klan Iblis Api melarikan diri, Mu Chen berbalik saat dia berkata kepada King Xuang. Dia tahu bahwa King Xuang hampir tidak bertahan, dan itu hanya akting. Jika King Ling pernah mendengar ini di masa lalu, dia mungkin akan mulai mengejek Mu Chen. Tapi setelah menyaksikan cara Mu Chen, dia mengangguk setuju. Wajah King Xuang menjadi pucat sekali lagi dan dia mengerucutkan bibirnya. Orang itu terlalu takut padamu, jadi dia lari ketika aku muncul. Meskipun King Xuang sombong, dia tahu batasnya. Karena Mu Chen dapat melihat bahwa dia sedang berakting, bagaimana mungkin Komandan Klan Iblis Api tidak? Tapi yang terakhir masih memilih untuk melarikan diri karena tekanan yang dia rasakan dari Mu Chen terlalu kuat dan dia tidak percaya diri untuk menang. Mu Chen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana lukamu? Aku bisa pulih dengan istirahat sebentar. King Xuang mengangguk. Bagaimanapun, sebagai penguasa bumi yang disempurnakan, vitalitasnya sangat kuat. Terima kasih untuk ini, King Xuang dengan lembut berkata sambil menatap Mu Chen. Dia tahu bahwa jika Mu Chen tidak muncul tepat waktu, dia dan King Ling mungkin akan berada dalam keadaan yang menyedihkan sekarang, karena dia merasakan betapa kejamnya Komandan Klan Iblis Api itu. Mu Chen melambaikan tangannya. Kamu mencoba membantuku lebih awal, jadi pertimbangkan hutang kita diselesaikan. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan hendak pergi. Mu Chen, mengapa kita tidak bergerak bersama? Kami tidak tahu berapa banyak anggota klan Fin di Pagoda 4 Sein,
jadi lebih aman bagi kami untuk tetap bersama. King Ling dengan cepat berkata ketika dia melihat bahwa Mu Chen akan pergi. Kejadian sebelumnya benar-benar membuatnya takut. Selanjutnya, cedera King Xuang belum pulih. Jadi jika Mu Chen pergi, mereka akan hancur jika mereka bertemu dengan anggota klan Fin yang kuat. Alis Mu Chen terangkat. Jika King Xuang pulih, dia akan sangat membantu. Namun, dia tidak terbiasa bepergian dengan seseorang yang tidak dia kenal. Jika Anda tertarik, saya dapat memberitahu Anda hal-hal tentang klan Buddha kuno, termasuk ibumu. King Xuang dengan lembut berkata setelah merenung sebentar. Mu Chen berhenti sebelum melambaikan tangannya. Ayo ikut, kalau begitu. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan kilau spiritual melonjak, menyapu King Xuang dan King Ling sebelum mereka melesat ke kejauhan. Bagaimana kabar ibuku? Saat mereka bepergian, Mu Chen mengambil inisiatif untuk bertanya setelah lama terdiam. Bibi Jing baik-baik saja, King Xuang dan King Ling berkata setelah bertukar pandangan. Mu Chen mencibir, di penjara itu baik. King Xuang menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu bahwa dengan posisi Bibi King di klan Buddha kuno dan kekuatannya, bahkan Grand Elder tidak dapat menekannya sepenuhnya. Beberapa waktu sebelumnya, Grand Elder dan Bibi Jing tampaknya memiliki beberapa konflik, di mana dia telah mendapatkan kendali penuh dari arai perlindungan klan dari klan Buddha kuno, dan Grand Elder terpaksa mengambil langkah mundur. Hasilnya adalah tidak ada penguasa surgawi dari klan Buddha kuno yang diizinkan untuk bergerak melawanmu. King Xuang kemudian menatap Mu Chen dan melanjutkan, Bibi Jing bersedia di penjara untukmu. Kalau tidak, bahkan klan Buddha kuno harus membayar mahal untuk memenjarakannya dengan paksa. Hati Mu Chen bergetar ketika dia mengingat saat dia menerobos ke tanah leluhur klan Buddha kuno beberapa waktu lalu, dan ibunya lah yang secara pribadi membantunya untuk melarikan diri. Tidak heran mengapa, meskipun saya secara bertahap menarik perhatian klan Buddha kuno, tidak ada penguasa surgawi yang bergerak melawan saya. Jadi ibu saya yang membantu saya. Tatapan Mu Chen berubah rumit saat dia merasakan kehangatan di hatinya. Bahkan jika dia tidak pernah merasakan pelukannya setelah menjadi bayi, dia tidak tahu bahwa ibunya telah menggunakan metode lain untuk melindunginya. Ini adalah bentuk cinta tanpa syarat. Mengerucutkan bibirnya, Mu Chen samar-samar, tiba-tiba berkata, kalian mengatakan bahwa ibuku adalah milik King Bloodline kalian. Jadi mengapa kalian duduk dan menonton saat dia di penjara? King Xuang dengan lembut menghela nafas, ada banyak faksi di klan Buddha kuno, dengan garis keturunan Xuan dan Mo menjadi yang paling kuat. Garis keturunan King kami pernah kuat ketika pemimpin garis keturunan King adalah ayah Bibi Jing, kakek dari pihak ibumu. Tetapi setelah kematiannya, garis keturunan King mulai memburuk. Tidak lama setelah itu, Bibi Jing meninggalkan klan Buddha kuno dan menghilang selama 10 tahun, yang seharusnya menjadi periode di mana dia bertemu ayahmu dan memilikimu. Pada saat Bibi Jing kembali, dia dipenjara oleh Asosiasi Penatua karena kebocoran garis keturunan. Pada saat itu, sebagian besar kursi sesepuh telah jatuh di tangan garis keturunan Xuan dan Mo. Bahkan jika garis darah King kami mencoba untuk memperjuangkannya, sia-sia bagi kami untuk mengubah situasi. Selanjutnya, ada beberapa di garis keturunan King yang memiliki ketidakpuasan terhadap Bibi Jing. Bagaimanapun, dia bertekad untuk menjadi pemimpin berikutnya dari garis keturunan King kami, tetapi dia telah meninggalkan tanggung jawabnya. Karena segala macam alasan, Bibi Jing telah dipenjara. Mu Chen mengerutkan alisnya. Tidak semua orang ingin menjadi pemimpin garis darah Kingmu. Mengapa memaksakan cita-citamu pada ibuku? Meskipun dia tidak melakukan kontak dengannya, dia bisa merasakan bahwa ibunya bukan tipe pemimpin, dia juga tidak ingin memikul tanggung jawab seluruh garis darah King. King Xuang tersenyum pahit. Siapa yang bisa jelas tentang hal itu? Namun, sebagian besar garis darah King masih menghormati Bibi Jing. Lebih jauh lagi, mereka selalu berusaha membebaskannya. Setelah keheningan singkat, ekspresi Mu Chen menjadi tenang. King Xuang tidak perlu membohonginya karena dia akan tahu cepat atau lambat jika itu salah. Ketika saya menerobos ke alam penguasa surgawi, saya akan menuju ke klan Buddha kuno untuk menyelamatkan ibu saya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata dengan resolusi. King Xuang dan King Ling tercengang sebelum mereka bertukar pandang. Menerobos ke alam penguasa surgawi. Mereka bisa merasakan keyakinan dalam nada Mu Chen yang membuat mereka merasa terdiam. Bagaimanapun, alam penguasa surgawi terlalu jauh untuk dijangkau. Meskipun King Xuang sudah menjadi penguasa bumi yang disempurnakan, dengan hanya satu langkah menjauh dari alam penguasa surgawi,
hanya dia yang tahu betapa sulitnya untuk melewati level itu. Di dunia 1000 besar yang besar, mungkin penguasa bumi yang sempurna bisa menjadi seorang tiran. Tetapi hanya penguasa surgawi yang bisa melakukan kontak dengan puncak dunia 1000 besar. Penguasa bumi adalah raja, memerintah suatu wilayah. Di sisi lain, penguasa surgawi adalah kaisar yang mengabaikan raja dari atas. Jika orang lain dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka akan melangkah ke alam penguasa surgawi, mereka mungkin menggelengkan kepala dalam hati. Tapi mereka samar-samar bisa merasakan bahwa Mu Chen tidak hanya membual, karena pemuda ini mengandalkan dirinya sendiri untuk datang sejauh ini tanpa sumber daya dari klan Buddha kuno. Meskipun dia hanya penguasa bumi yang lebih besar, dia bahkan bisa memaksa seorang ahli seperti komandan klan iblis api untuk mundur, sebuah pencapaian yang sama sekali tidak kalah dengan Xuan Luo dan Mo Xin. Orang hanya bisa membayangkan bahwa jika Mu Chen memiliki titik awal yang sama dengan mereka, dia sudah berada dalam posisi yang tidak terjangkau sekarang. Mengambil napas dalam-dalam, King Xuang dan King Ling menghela nafas. Mu Chen benar-benar anak Bibi Jing. Tetapi bahkan jika Anda berada di alam penguasa surgawi, saya khawatir Anda tidak akan memilikinya dengan baik di klan Buddha kuno. King Ling tidak bisa menahan diri untuk berbicara, karena dia tidak merasa bahwa penguasa surgawi roh dapat menggerakkan apapun di klan Buddha kuno. Mu Chen tetap diam sambil tersenyum. Di sisi lain, King Xuang jatuh ke dalam pikiran. Alasan mengapa Bibi Jing bersedia dipenjara selama bertahun-tahun di klan Buddha kuno bukan karena dia takut, tetapi karena dia ingin melindungi Mu Chen. Jadi, Mu Chen, yang belum dewasa, adalah kelemahan terbesar Bibi Jing. Tetapi jika Mu Chen melangkah ke alam penguasa surgawi, kerentanannya akan sangat berkurang. Pada saat itu, jika Mu Chen muncul di klan Buddha kuno, tidak akan mudah bagi Bibi Jing untuk dipenjarakan dengan patuh lagi. Pada saat itu, menghadapi formasi kuat dari ibu dan anak ini, kecuali orang-orang tua di klan Buddha kuno itu bersedia membayar harga yang mahal, tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang mereka, karena mereka telah kehilangan kesempatan terbaik mereka. Orang berdosa yang telah mereka lupakan akan tumbuh mencapai ketinggian yang tidak dapat mereka capai. Mu Chen tidak tahu apa yang terjadi dalam pikiran King Xuang, tapi dia melihat ke kejauhan. Targetmu juga pagoda 8 divisi. Jika itu masalahnya, aku tidak akan membiarkanmu memilikinya. Karena dia telah mempelajari 3 kemurnian, jika dia bisa mendapatkan yang lain di antara 36 kemampuan surgawi yang tak tertandingi, dia bahkan akan mampu menghadapi penguasa surgawi roh ketika dia mencapai alam penguasa bumi yang disempurnakan. King Xuang menggelengkan kepalanya dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak perlu membiarkanku, pikirkan saja bagaimana menghadapi Xuan Luo dan Mo Xin untuk mendapatkan pagoda 8 divisi. Mereka pasti tidak akan membiarkan Anda berenang di dalamnya." Petik 2. Mu Chen tersenyum. Jika mereka ingin bertarung, maka lakukanlah. Saya akan melihat apakah mereka cukup mampu untuk membuat saya berhenti. Mendengar kata-katanya, tatapan King Ling melintas dengan kemegahan yang tak terkendali saat dia melihat Mu Chen. Bagaimanapun, reputasi Xuan Luo dan Mo Xin terlalu cemerlang di klan Buddha kuno. Bahkan yang paling menonjol di antara King Bloodline mereka, King Xuang, bukanlah tandingan mereka. Tapi Mu Chen tidak takut pada keduanya dan masih tetap percaya diri sehingga membuat jantung King Ling melompat. Jangan lengah, mereka berdua telah mempelajari kemampuan surgawi semu. Mereka tak tertandingi di antara mereka yang memiliki level yang sama. King Xuang mengingatkan, kemampuan surgawi semu tanpa saingannya. Mata Mu Chen menyipit, tapi dia tidak terkejut. Bagaimanapun, mereka berdua adalah yang paling menonjol di antara generasi muda di klan Buddha kuno. Jika mereka tidak memiliki 1 atau 2 kartu truf, itu tidak masuk akal. Saya tidak pernah meremehkan mereka, tetapi saya berharap mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau tidak, saya khawatir mereka harus membayar harga yang cukup mahal. Mu Chen melihat ke kejauhan dan tersenyum. King Xuang menatap pemuda yang memiliki ketajaman yang tidak dapat disembunyikan yang memancar dan menggigit bibirnya dengan harapan yang terpancar di matanya. Itu karena dia ingin tahu siapa yang terkuat di antara generasi muda klan Buddha kuno, Mu Chen, Xuan Luo, atau Mo Xin. Bab 1327. Siluet yang diselimuti aura tak menyenangkan melarikan diri di hutan terpencil seolah-olah dia sedang dikejar oleh sesuatu yang menakutkan. Tapi tepat ketika dia hendak melarikan diri dari hutan, tinju energi spiritual turun dari langit dan menabrak siluet itu. Tanah runtuh dengan retakan cepat menyebar dalam bentuk jaring.
Pada saat tinju menghilang, itu hanya meninggalkan setumpuk daging di tanah tanpa vitalitas apapun. Siluet muncul di langit dengan Mu Chen dengan acuh tak acuh meliriknya sebelum menarik pandangannya kembali. Dua siluet terbang dari kejauhan dan berhenti di sampingnya, itu adalah King Xuang dan King Ling. Jumlah klan Fin meningkat. King Xuang mengerutkan alisnya. Mereka telah menghadapi beberapa gelombang hanya dalam setengah hari. Tapi untungnya, tidak ada orang yang sebanding dengan komandan klan Iblis Api lagi. Dengan demikian, hampir semua klan Fin yang mereka temui jatuh ke tangan mereka. Kami mendekati wilayah tengah. Mu Chen mengangkat kepalanya. Dia bisa merasakan fluktuasi samar dan tak terbatas yang datang dari arah itu. Jelas, itulah tujuan mereka. Wajah King Xuang dan King Ling berubah muram setelah mendengar kata-katanya. Mereka tahu bahwa pasti ada pertempuran sengit yang menunggu mereka. Ayo pergi, cepat. Mu Chen melambaikan tangannya dan meningkatkan kecepatannya. Dia tidak takut dengan pertempuran sengit yang akan segera dia hadapi. Sebaliknya, dia khawatir seseorang akan mengambil langkah di depannya. Ketika kedua wanita itu melihat betapa tidak sabarnya Mu Chen, mereka dengan tak berdaya menggelengkan kepala saat mereka menindaklanjuti. Saat mereka bertiga bergegas, mereka tidak lagi bertemu dengan klan Fin. Sebaliknya, mereka mulai bertemu dengan tim lain, kebanyakan dari mereka dalam keadaan menyedihkan. Mereka pasti telah mengalami pertempuran dengan klan Fin. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan tim-tim itu, tetapi fokus pada perjalanannya. Di bawah kecepatan penuh mereka, 2 jam lagi berlalu sebelum kecepatan mereka berangsur-angsur melambat dan mereka melihat ke depan dengan ekspresi serius. King Xuang dan King Ling juga mengarahkan pandangan mereka dan melihat altar hitam di dataran yang merupakan sumber fluktuasi yang mengerikan. Seseorang berkelahi di sana, mengarahkan pandangannya ke atas, mata Mu Chen menyipit. Dia masih bisa dengan jelas merasakan fluktuasi kuat yang meledak di sekitar altar, menyebabkan ruang bergetar. Sepertinya ada tim yang tiba di sini lebih dulu. Merajut alisnya, Mu Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan pindah. Beberapa menit kemudian, dia muncul tidak terlalu jauh dari altar hitam. Saat dia semakin dekat, dia menyadari ukuran altar ini. Ada 4 pilar batu kuno di atas altar, berkobar dengan api yang tampaknya adalah cairan spiritual berdaulat. Mereka memancarkan sensasi yang menakutkan. Adapun penempatannya, itu adalah 1 pilar di tengah dengan 3 pilar lainnya di sekitarnya. Ada peti mati abu-abu di depan pilar tengah, diikat dengan rantai yang terbuat dari api yang melilitnya erat-erat. Mu Chen merasa bahwa peti mati itu mirip dengan lubang hitam, melahap segalanya. Apapun yang mendekat akan ditelan, itu sangat tidak menyenangkan. Mungkinkah fragmen jiwa Raja Langit ada di peti mati itu? Mu Chen menatap peti mati dengan ketakutan menjentikkan di matanya. Ini Xuan Luo, Mo Xin dan yang lainnya. King Ling tiba-tiba berseru saat dia menunjuk ke arah lain dari altar, di mana fluktuasi energi spiritual yang kuat meledak. Lingkungan altar telah berubah menjadi medan perang yang kacau. Kedua faksi berkumpul dari segala arah sebelum mereka bentrok bersama menjadi pertempuran yang intens. Xuan Luo dan Mo Xin paling menarik perhatian. Fluktuasi kuat yang meledak dari tubuh mereka telah melampaui semua orang di dunia 1000 besar. Namun meski begitu, mereka masih bertemu musuh yang kuat. Musuh yang dihadapi Mo Xin tidak asing dengan kelompok Mu Chen. Itu adalah komandan klan Iblis Api yang mereka lawan sebelumnya. Di sisi lain, lawan Xuan Luo memiliki siluet kurus, tetapi tubuhnya adalah yang paling tidak biasa. Lengannya sebenarnya adalah 2 bilah hitam pekat yang panjang dengan lampu dingin berkedip-kedip di atasnya. Setiap acungan bisa meninggalkan bekas, menunjukkan betapa tajamnya mereka. Itu seharusnya salah satu dari 32 klan utama klan Fin, klan Iblis Pedang. King Xuang berkata dengan sungguh-sungguh. Sebagai seseorang dari klan Buddha kuno, dia secara alami memiliki informasi mengenai klan Fin. 32 klan utama. Mu Chen menyipitkan matanya. Si Tianyu, pangeran dari klan mayat iblis, yang dia temui sebelumnya, juga merupakan bagian dari 32 klan utama. Pakar klan iblis pedang itu juga menakutkan. Tatapan Mu Chen melintas dengan serius. Untuk bisa bertarung setara dengan Xuan Luo dan tidak mundur, kekuatan ahli itu tidak lebih lemah dari komandan klan iblis api itu. Mereka berdua berada di alam penguasa bumi sempurna yang disempurnakan. Mari kita bergerak juga, King Xuang berkata. Meskipun pertempuran dimulai, misi mereka adalah untuk melindungi altar dan tidak membiarkan klan Fin menghancurkannya. Mu Chen mengangguk dan terjun ke medan perang tanpa ragu-ragu.
Kedua klon juga muncul di sisinya dan mereka bertiga menyerbu melalui medan perang, membantai jalan mereka. Di sisi lain, King Xuang dan King Ling bergandengan tangan dan membantai klan Fin yang ditinggalkan. Mu Chen menyapu segala sesuatu di jalannya, menyebabkan keributan yang cukup besar dengan para ahli dari dua faksi semua menatapnya. Huff, orang itu akhirnya ada di sini. Mo Xin dengan dingin mendengus sambil melirik ke arah Mu Chen. Itu orang itu. Komandan klan Iblis Api sedikit berubah saat dia menatap Mu Chen dengan ketakutan. Kamu berani mengalihkan perhatianmu saat menghadapku. Tetapi ketika komandan klan Iblis Api terganggu, seringai dingin bergema saat telapak tangan Mo Xin diselimuti aura hitam dan dingin yang sangat sombong. Itu bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya langsung membeku. Telapak tangan Mo Xin dengan ganas menghantam dada klan Iblis Api, menyebabkan yang terakhir meledak dengan lapisan es hitam menyebar di tubuhnya. Namun, es itu bertahan sebentar sebelum larut oleh api hitam yang menyembur dari komandan klan Iblis Api. Pada saat yang sama, raungan juga bergema dari komandan. Status setan api. Api hitam berkumpul dan membentuk sosok iblis besar di belakang komandan klan Iblis Api. Melihat sosok iblis itu dari jauh, itu tampak seperti iblis api apokaliptik yang memancarkan tekanan yang mengejutkan. Merasakan fluktuasi itu, ekspresi Mo Xin menjadi dingin dan tangannya bergabung bersama untuk membentuk segel tanpa ragu-ragu dan menyalak, badan surgawi Netherworld hebat. Aura dingin hitam bersiul dan membentuk sosok besar lain di belakang Mo Xin, memancarkan aura dingin yang bisa membekukan apapun di dunia. Aura dingin itu sangat menakutkan, bahkan energi spiritual di dalam tubuh akan membeku setelah diserang olehnya. Badan surgawi Netherworld yang hebat yang berada di urutan ke-25 dari 99 peringkat tubuh abadi yang berdaulat. Tatapan Mu Chen bergetar ketika dia merasakan fluktuasi itu. Mo Xin memang layak menjadi tuan muda dari klan Buddha kuno. Tingkat tubuh abadi yang berdaulat itu bukan yang biasa. Ketika pertempuran di arah Mo Xin mencapai, fluktuasi yang mengerikan mendatangkan malapetaka ke arah lain. Pakar dari klan Iblis Pedang, yang menghadapi Xuan Luo, memiliki aura iblis yang deras melonjak di belakangnya dan membentuk pedang hitam yang kira-kira 1000 kaki melayang di belakangnya. Ketika bila iblis itu muncul, dengan keras melahap aura pembunuhan di medan perang ini. Hanya dalam beberapa saat, bila hitam itu menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi merah tua. Merupakan kehormatan bagimu karena bisa mati di tangan pedang iblis langit dari klanku. Pakar klan Iblis Pedang memandang Xuan Luo dengan tatapan tajam dan berbicara dengan suara serak. Haha, benarkah? Menghadapi ahli dari Blade Demon Clan, Xuan Luo samar-samar tersenyum dengan segudang kaki kilau yang meledak dari tubuhnya yang tampak seperti matahari yang terik. Saat matahari yang terik meleleh, itu telah membentuk siluet besar beberapa kaki di belakangnya. Siluet itu terbuat dari cahaya yang tampak menyilaukan dengan pagoda kristal setinggi 100 kaki yang memancarkan kilau surgawi. Melihat siluet itu, Mu Chen mau tidak mau menyipitkan matanya saat dia bergumam. Ini adalah badan surgawi Pagoda Agung peringkat 17. Legenda mengatakan bahwa Pagoda Agung Celestial Body lahir dari salah satu dari 5 primal Celestial Body, Endless Radiance Body, yang disimpan di klan Buddha kuno. Xuan Luo itu punya ambisi besar. Bab 1328. Patung iblis yang berkobar dengan api hitam mengacungkan tinjunya dengan ruang yang meletus di bawahnya. Setelah itu, energi destruktif dan panas dengan ganas menghantam badan surgawi Netherworld Agung. Itu adalah tinju yang bisa dengan mudah membunuh penguasa bumi sempurna biasa. Berdiri di badan surgawi Netherworld besar, Mo Xin melihat tinju yang datang ke arahnya dan mencibir sebelum membentuk segel dengan kedua tangannya menyatu. Ilusi. Badan surgawi besar Netherworld berdesir sebelum siluet hitamnya berubah menjadi ilusi, membiarkan tinju itu melewatinya. Telapak tangan Netherworld. Ketika benda langit Netherworld besar berubah menjadi ilusi, Mo Xin menghentakkan kakinya dan telapak benda angkasa itu berubah menjadi substansial bersama dengan aura es yang menyerang patung iblis api. Telapak tangan yang besar telah menyebabkan patung iblis api bergetar sebelum dihembuskan kembali dengan aura dingin yang sombong yang merusak patung itu, tetapi nyala api yang pekat menghalangi serangan pada sosok kolosal itu. Membunuh. Dengan serangannya terhalang, komandan klan iblis api langsung berkobar dan meraung. Dengan nyala api di patung iblis api, itu menyerang Mo Xin sekali lagi. Menghadapi komandan ganas dari klan iblis api, Mo Xin dengan dingin mencibir dan menyerbu dengan badan surgawi Netherworld besar. Saat dua kolosi bentrok, keributan itu begitu mengejutkan sehingga tidak ada yang berani mendekati mereka,
takut mereka akan terlibat dalam pertempuran. Saat Mo Xin dan komandan klan iblis api bertarung, pertarungan Xuan Luo dan klan iblis pedang juga telah mencapainya. Pisau iblis terbang keluar seperti rumah jagal. Siapapun yang tersapu oleh aura pedang, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan akan diubah menjadi pasta daging. Itu juga meninggalkan bekas pedang tanpa dasar di tanah. Namun, Xuan Luo tidak takut akan hal itu dan kecemerlangan tubuh pagoda agung diselimuti cahaya, membentuk pertahanan yang tidak bisa dipecahkan. Dengan demikian, tubuh pagoda besar secara paksa diseret ke dalam badai aura pedang, memungkinkan aura pedang yang tajam menimbulkan malapetaka. Tapi tidak peduli apa, serangan itu tidak bisa menembus pertahanan tubuh pagoda agung. Tubuh bersinar tak berujung yang legendaris memiliki pertahanan paling kuat di dunia, dan tubuh pagoda agungku telah mewarisi kelebihannya. Jadi, seranganmu tidak akan bisa menembus pertahananku. Berdiri di bahu tubuh pagoda besar, Xuan Luo samar-samar tersenyum saat dia melihat ahli dari klan iblis pedang. Segel cahaya, seiring dengan raungan Xuan Luo, kilau tak terbatas menyelimuti pedang besar dan ahli dari klan iblis pedang. Di bawah pancaran cahaya, aura pedang yang kejam sebenarnya dengan cepat melemah. Pedang iblis itu sepertinya jatuh ke rawa. Kecepatannya secara bertahap melambat dengan kilau yang menyelimuti tubuh bilah dan penggunanya. Merasakan perubahan, wajah ahli Blade Demon Clan berubah. Dia bisa merasakan aura iblis pada bilah iblis sedang disegel. Jelas, dia telah meremehkan kemampuan Xuan Luo untuk menyegel. Namun, Xuan Luo tidak memberinya banyak waktu untuk terkejut. The Great Pagoda Body melangkah mendekat dan Divine Pagoda tanpa henti memancarkan kilau yang terbentuk menjadi tombak yang terbang menuju ahli lemah dari Blade Demon Clan. Pakar klan iblis pedang itu meraung, dan dengan pikiran, pedang besar itu mulai menari dengan aura iblis yang melonjak untuk menahan serangan kuat dari Xuan Luo. Tapi dilihat dari kelihatannya, dia sepertinya secara bertahap jatuh ke tangan yang lebih rendah. Saat Mo Xin dan Xuan Luo perlahan-lahan unggul dalam pertempuran mereka, moral mereka yang berasal dari dunia seribu besar melonjak. Untuk suatu periode, klan Fin bahkan menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kedua orang itu benar-benar sesuatu. Mu Chen juga terkejut melihat adegan ini sambil menyipitkan matanya. Ahli Flame Demon Clan dan Blade Demon Clan sama-sama sangat merepotkan. Tapi mereka berdua masing-masing ditekan oleh Mo Xin dan Xuan Luo, sehingga kekuatan keduanya bisa terlihat. Tapi, Mu Chen tidak berpikir bahwa pertempuran akan berakhir dengan mudah. Itu juga ketika pikiran-pikiran itu beredar di benak Mu Chen, komandan klan iblis api adalah orang pertama yang menunjukkan celah, dan terlempar beberapa ribu kaki jauhnya oleh tusukan badan surgawi Netherworld besar. Komandan klan iblis api meludahkan seteguk darah hitam sebelum menatap Mo Xin dengan marah. Melihat bahwa faksi klan Fin menunjukkan tanda-tanda kekalahan, dia meraung ke arah langit, "Si Tianyu, kenapa kamu belum bergerak?" Raungannya bergemuruh dan bergema di antara langit dan bumi. Pada saat itu, bahkan suara-suara di medan perang menjadi sunyi. Si Tianyu. Ketika Mu Chen mendengar suara komandan Flame Demon Clan, pupil matanya menyempit. Apakah orang itu juga ada di sini? Haha, Yan Lu, saya tidak menyangka bahwa, sebagai komandan klan iblis api, Anda sebenarnya tidak akan berguna untuk dipaksa dalam keadaan seperti itu oleh anak nakal dari dunia seribu besar. Ketika suara komandan klan iblis api mendarat, tawa yang memekakkan telinga bergema. Semua orang langsung mengarahkan pandangan mereka dan melihat siluet hitam di altar, melihat ke bawah dengan ejekan di matanya. Ketika Xuan Luo, yang menghadapi ahli klan iblis pedang, melihat siluet itu, dia menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya yang berasal dari yang terakhir. Bertingkah seperti tempat besar, turun dari altar untuk tuan muda ini. Tatapan dingin Mo Xin terpaku pada siluet itu saat dia mendengus dingin. The Great Netherworld Celestial Body berjalan melintasi ruang angkasa dan muncul di depan siluet hitam, bersama dengan kekuatan destruktif, dan menabrak si Tianyu. Si Tianyu melipat tangannya dengan aura mematikan di matanya saat dia melihat badan surgawi Netherworld besar dengan ejekan. Menghadapi serangan ganas seperti itu, dia sebenarnya tidak punya niat untuk bertahan. Dia hanya bersiul lembut saat ini. Ketika dia selesai berbicara, ruang di depan si Tianyu berfluktuasi dan kerangka muncul dengan kecepatan cepat yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Kerangka itu tidak memiliki vitalitas apapun, tetapi ketika itu muncul, apakah itu Mu Chen, Xuan Luo atau bahkan Mo Xin, pupil mereka menyipit.
Mereka bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan dari kerangka itu. Kerangka itu mengangkat matanya yang cekung dan mengulurkan tangan yang tersisa dan dengan santai menamparnya, berbenturan dengan pukulan besar itu. Suara yang dalam terdengar pada saat itu, dengan ruang pecah menjadi pecahan seperti kaca. Setelah itu, semua orang terkejut ketika mereka melihat siluet besar menderita pukulan besar dan meledak seperti bola meriam. The Great Netherworld Body meninggalkan jurang besar di tanah yang panjangnya beberapa meter sebelum siluet besar itu berhenti. Mo Xin, yang berdiri di bahunya, meludahkan seteguk darah dengan syok berat di wajahnya. Dia merasa tidak percaya saat dia melihat kerangka yang berdiri di depan si Tianyu. Dia tidak percaya bahwa bahkan setelah menggunakan tubuh Netherworld besar, dia masih begitu mudah terpesona. Seluruh wilayah menjadi sunyi. Tim lain yang semangatnya telah meningkat beberapa saat yang lalu merasakan seember air mengalir ke atas mereka yang membuat mereka merasa kedinginan. Mereka melihat kerangka itu dengan ketakutan. Kekuatan macam apa yang bisa meledakkan Mo Xin dengan begitu mudah? King Xuang dan King Ling juga terkejut di mata mereka, dan yang terakhir bahkan mulai gemetar. Xuan Luo juga berhenti ketika dia melihat kerangka itu dengan ketakutan di matanya sebelum berbicara. Kata demi kata, ini adalah mayat seorang raja. Untuk dapat memiliki kekuatan mengerikan seperti itu, Xuan Luo tidak dapat menemukan alasan lain selain mayat seorang raja. Lebih jauh lagi, dia juga bisa merasakan jejak seorang raja yang datang dari mayat itu, yang selanjutnya memverifikasi spekulasinya. Meskipun aura itu samar, seorang raja tetaplah seorang raja, sebuah eksistensi yang sebanding dengan alam penguasa surgawi. Terlepas dari apakah mereka penguasa bumi yang disempurnakan, mereka tetaplah semut penguasa surgawi. Ketika dia berbicara, itu menyebabkan seruan ketakutan dari banyak tim. Jika bukan karena fakta bahwa setiap orang yang bisa sampai di sini semuanya adalah elit, bahkan mungkin ada orang-orang yang memiliki keinginan untuk melarikan diri sekarang. Tidak ada yang menyangka akan menghadapi seorang monark, bahkan jika itu adalah mayatnya. Memang, si Tianyu menganggukkan kepalanya saat dia memandang rendah semua orang dan berkata dengan lemah, bawa orang-orangmu dan pergi dari sini. Pangeran ini akan menempati lapisan ini. Wajah Xuan Luo berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi dia tidak bergerak, karena dia bisa merasakan bahaya yang datang dari mayat itu. Bahkan dia tidak yakin bisa menang. Saat Xuan Luo terdiam, seluruh wilayah menjadi tertekan dan banyak tim menghela nafas putus asa. Tapi tiba-tiba, mereka melihat siluet perlahan naik ke langit. Mu Chen, King Xuang dan King Ling tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika melihat siluet itu. Berdiri di langit, Mu Chen memandang rendah si Tianyu yang berada di altar dan suaranya yang tenang bergemuruh seperti guntur saat bergema di antara langit dan bumi. Kamu menangkap mayat itu tepat di depan mataku, dan sekarang, aku akan menjadi satu untuk mengambilnya kembali. Bab 1329. Suara Mu Chen terdengar di wilayah ini, yang menarik banyak tatapan terkejut, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang menonjol melawan si Tianyu akan menjadi penguasa bumi yang lebih besar. Dia mencari kematian. Tatapan Mo Xin berubah dingin saat dia melihat siluet Mu Chen. Dia sudah merasakan kekuatan mayat raja ketika dia bertarung melawannya sebelumnya. Menurut perkiraannya, bahkan jika dia telah mengeluarkan semua kekuatan dan kartu trufnya, peluangnya untuk menang tidak tinggi. Mayat itu terlalu kuat, sedangkan Mu Chen telah berdiri melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Mo Xin, yang menurut pandangan terakhir, hanyalah mencari kematian. Xuan Luo menyipitkan matanya dengan lengkungan mengejek di bibirnya. Dia juga mengejek betapa kurang ajarnya Mu Chen. Kakak King Xuang, bisakah dia melakukannya? King Ling mau tidak mau menarik lengan baju King Xuang. Meskipun mereka telah menyaksikan kekuatan Mu Chen, dia masih merasa di dalam hatinya bahwa Mu Chen lebih lemah dari Mo Xin dan Xuan Luo. Tapi lawan yang dia hadapi kali ini bahkan lebih menakutkan. Tidakkah Mu Chen melihat bagaimana Mo Xin terlempar? Selanjutnya, si Tianyu masih belum bergerak. King Xuang mengerutkan bibirnya dengan kebingungan di hatinya. Tapi saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali percaya pada Mu Chen. Karena dia telah memilih untuk melakukan ini, saya yakin dia harus percaya diri. King Xuang berkata, dari kontak mereka sebelumnya, Mu Chen adalah orang yang tenang, dan dia bukan tipe orang yang ceroboh. King Ling mengangguk, dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri saat ini. Namun, Mu Chen tidak peduli dengan tatapan yang diarahkan padanya. Tatapannya tertuju pada si Tianyu sejak awal dengan tatapan setajam elang. Jadi, ini kamu,
Si Tianyu sedikit terkejut ketika dia melihat Mu Chen sebelum dia tertawa dengan suara serak, tapi kamu cukup berani karena kamu masih berani berdiri di depanku. Menunjuk mayat itu, si Tianyu tersenyum dengan mata menyipit. Tidak bisakah kamu merasakan kekuatannya? Setelah memperbaikinya, kekuatannya sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Mu Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Terus, itu hanya mayat seorang monark dan bukan monark yang asli. Betapa sombongnya, si Tianyu dengan dingin menjawab setelah melihat bagaimana Mu Chen benar-benar mengabaikan mayat raja. Kita akan tahu apakah aku membual setelah kita bertarung. Mu Chen mencibir. Si Tianyu menatap Mu Chen dengan dingin, niat membunuh berkedip-kedip di matanya. Itu pada saat ini, mayat raja menerkam dan tangannya yang kering menembus ruang, membuat pegangan ke arah tenggorokan Mu Chen. Cakar itu bahkan telah menghancurkan ruang menjadi beberapa bagian, bersama dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, Mu Chen telah melihatnya datang. Jadi ketika ruang hancur, Mu Chen mengetuk kakinya dan dia mundur, meninggalkan bayangan di belakang. Saat dia mundur, jari Mu Chen dengan lembut menyapu cincin hitam itu. Sebuah cahaya menyilaukan meledak dari langit dan semua orang terkejut melihat bahwa beberapa ribu siluet berdiri di tempat lokasi sebelumnya Mu Chen. Ketika ribuan siluet itu muncul, Battle Wheel besar-besaran menyapu seluruh wilayah ini. Murid Mosin dan Xuan Luo telah menyempit pada saat ini. Bahkan dengan ketenangan mereka, mau tidak mau mereka terkejut melihat beberapa ribu yang muncul entah dari mana. Ketika mereka merasakan Battle Wheel yang tak terbatas, mereka berdua berseru, Battle Wheel. Ini tentara. Petik 2. Dengan Battle Wheel yang begitu kuat, ini pasti pasukan elit. King Ling dan King Xuang juga melebarkan mata mereka, dan mereka berseru setelah beberapa lama, dia benar-benar memiliki pasukan yang begitu kuat. Dari kehendak pertempuran yang dipancarkan oleh tentara, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan seperti King Xuang merasa takut akan hal itu. Itu secara alami tentara naga hitam yang muncul di langit, dengan Jiang Long berdiri di depan. Dia berbalik untuk melihat Mu Chen dengan tangan ditangkupkan. Rajamu, Rajamu. Beberapa ribu tentara-tentara naga hitam meraung dengan tertib dengan suara mereka bergema seperti guntur yang bergemuruh. Pembentukan tentara ini telah membuat banyak orang terkejut. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya, melihat tentara naga hitam sebelum dia mengangkat dagunya ke arah mayat raja. Komandan Jiang Long, kita telah bertemu hal itu lagi. Jiang Long berbalik dan matanya dipenuhi dengan kebencian setelah melihat mayat raja dengan mencibir. Rajamu, tolong beri perintah agar kami merobek mayat itu. Kalian sekelompok orang bodoh yang mencari kematian. Si Tianyu tersenyum menakutkan sebelum dia melambaikan tangannya. Membunuh mereka semua. Mayat raja meraung dan aura iblis yang deras melonjak. Pada saat berikutnya, itu telah mengangkat segudang kaki asap iblis yang terbang menuju tentara naga hitam. Jika itu adalah pasukan biasa yang menghadapi tuduhan mayat raja, mereka mungkin sudah pingsan sekarang dengan semua moral mereka hilang. Tapi tentara naga hitam ini bahkan bisa menekan raja saat masih hidup. Meskipun mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan penuh mereka di tangan Mu Chen, raja juga tidak lain hanyalah mayat. Bertarung, Jiang Long meraung dan ribuan dari tentara naga hitam juga mengeluarkan teriakan. Pada saat berikutnya, Battle Wheel yang deras telah berubah menjadi lautan tanpa batas, dan saat bergulir, ia juga meninggalkan beban berat di luar angkasa. Mu Chen pertama kali dikombinasikan dengan Battle Wheel tentara naga hitam. Merasakan kekuatan mereka yang tak terbatas, lautan Battle Wheel merentangkan cakar naga, ditutupi dengan rune pertempuran yang tak terhitung jumlahnya saat terbang ke arah mayat raja. Mayat raja meraung dan tidak mundur darinya. Itu mendorong telapak tangannya sebagai pembalasan saat tinjunya yang kering berbenturan dengan cakar naga. Saat keduanya bentrok, itu menghasilkan suara yang sangat besar, dan mayat raja didorong mundur oleh cakar naga. Itu begitu banyak sehingga bahkan meninggalkan retakan yang menyebar di luar angkasa, tampak di ambang kehancuran. Mu Chen tidak bisa membantu menyipitkan matanya pada adegan ini. Kekuatan mayat itu benar-benar tumbuh lebih kuat. Kembali di ruang naga hitam, meskipun mayat raja itu tidak lemah, itu masih di sekitar alam penguasa bumi sempurna yang disempurnakan. Tapi setelah disempurnakan oleh si Tianyu, itu sedikit lebih kuat dari ahli penguasa bumi sempurna puncak biasa sekarang. Meskipun hanya sedikit, itu masih tak tertandingi di antara penguasa bumi yang disempurnakan. Rajamu, bahwa si Tianyu telah menggunakan seni rahasia untuk memicu energi yang tersisa di dalam mayat itu.
Saya khawatir hanya 3.000 prajurit tidak cukup untuk menaklukkannya. Suara Jianglong terdengar di telinga Mu Chen, diselimuti oleh energi spiritual. Jelas, dia juga merasakan bahwa mayat raja telah tumbuh lebih kuat. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Karena 3.000 tidak berfungsi, maka tambahkan 2.000 lagi. Jianglong tercengang saat dia dengan cepat menjawab, tapi dengan kekuatan rajamu saat ini, 3.000 adalah batasmu. Lagi dan Anda akan menderita dari counter charge. Mu Chen dengan lembut tersenyum saat Mu Chen hitam dan putih muncul di sampingnya. Dia sudah bisa mengendalikan 3.000 tentara naga hitam sendirian, tapi jangan lupakan 3 murni. Dengan bantuan mereka, mengendalikan 5.000 tidak akan menjadi masalah. Mu Chen melambaikan tangannya dan cahaya meledak dari cincin naga hitam sekali lagi. Pada saat berikutnya, 2.000 tentara-tentara naga hitam muncul. Ketika jumlahnya meningkat, itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Sedemikian rupa sehingga bahkan wajah Mo Xin dan Xuan Luo menjadi jelek. Meskipun mereka dikejutkan oleh 3.000 tentara naga hitam dari sebelumnya, itu tidak cukup bagi mereka untuk merasa takut. Tetapi dengan 2.000 lainnya, skala Battle Wheel bahkan membuat mereka merasa ketakutan. Itu, dari mana dia mendapatkan pasukan elit seperti itu? Hati Mo Xin sedalam lautan saat dia berteriak di dalam hatinya. Sebagai tuan muda dari klan Buddha kuno, dia jelas memiliki nilai pasukan elit seperti itu. Wajah Xuan Luo berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia dengan dingin melihat siluet Mu Chen. Pada saat ini, dia merasakan pipinya terbakar. Selama ini, dia memandang rendah Mu Chen. Bagaimanapun, dia adalah yang paling menonjol di antara generasi muda klan Buddha kuno, dan bahkan Mo Xin hanya bisa bersaing dengannya. Adapun Mu Chen, dia telah memandang rendah dirinya dan merasa bahwa selama dia bergerak, dia pasti akan dapat dengan mudah menjatuhkan Mu Chen. Jadi, meskipun tenang, dia sebenarnya memandang rendah Mu Chen. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari betapa menggelikannya dia. Itu karena kekuatan yang dia banggakan bahkan tidak bisa menjadi ancaman bagi Mu Chen, dan kekuatan yang terakhir ditunjukkan tidak lebih lemah dari miliknya. Kontras telah menyebabkan wajah Xuan Luo menjadi gelap dengan dingin berkedip di matanya. Dia telah merasakan ancaman signifikan yang datang dari Mu Chen yang bahkan lebih besar dari Mo Xin. Saat hati Mo Xin dan Xuan Luo bergemuruh, 5.000 tentara naga hitam mengumpulkan kehendak pertempuran mereka. Seketika, langit dan bumi berubah dan tekanan mengerikan menyebar dengan keras yang menyebabkan wajah semua orang di sana menjadi serius. Berdiri di atas tentara, Mu Chen hitam dan putih juga telah melangkah ke Battle Wheel yang besar, membantunya berbagi beban Battle Wheel. Saat dia merasakan Battle Wheel yang besar dan kuat, Mu Chen dengan lembut menghela nafas. Derajat Battle Wheel ini seharusnya menjadi batasnya saat ini, dan dengan ini, dia akan memiliki kekuatan untuk menghadapi mayat monark itu. Dengan demikian, dia menyapu pandangannya keluar dan melihat wajah si Tianyu yang telah berubah. Ledakan tawa samar terdengar, mau datang dan mengujinya. Bab 1330. Mendengar suara provokatif Mu Chen, tatapan si Tianyu berkedip dengan cahaya dingin saat dia tersenyum sinis. Kamu pikir kamu bisa bertarung denganku dan mayat raja dengan lebih banyak orang? Betapa naifnya. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dan dengan brutal berkata, sembelih seluruh pasukan ini dan jangan biarkan seorang pun hidup. Mayat raja meraung dengan aura iblis yang deras menyapu keluar dari tubuh kerangka, mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi, menyebabkannya bergetar juga. Menghadapi tekanan, wajah semua orang dari Great Thousand World berubah. Mata mereka berkilat ketakutan, dan bahkan ekspresi Mo Xin dan Xuan Luo telah tenggelam. Mayat raja berubah menjadi seberkas cahaya iblis saat terbang menuju tentara naga hitam berkekuatan 5.000 orang. Huff! Mu Chen mendengus dan Battle Wheel dari 5.000 Black Dragon Army melonjak. Itu telah menyebabkan langit dan bumi berubah warna saat lautan Battle Wheel mengaum dengan keras. Naga Battle Wheel yang besar menjulurkan kepalanya, membuka mulutnya dengan napas naga sepanjang kaki yang berhembus ke arah raja yang menyerbu dengan riak-riak yang merusak. Mayat raja meraung, tetapi tidak gemetar. Menghadapi nafas naga dari Battle Wheel, ia membuka mulutnya dan asap iblis besar menyembur keluar, berbenturan dengan Battle Wheel dari nafas naga. Dalam kontak instan itu, seluruh wilayah bergetar dan badai yang tak terlukiskan mendatangkan malapetaka dengan banyak orang di bawah terpengaruh saat gelombang kejut bertiup ke arah mereka. Meskipun diledakkan, tatapan semua orang masih terpaku pada konfrontasi. Saat badai menghilang,
nafas naga dan asap iblis bertahan sebentar sebelum mereka pecah. Dilihat dari kelihatannya, itu adalah dasi. Jelas, bersama dengan tambahan 2000 prajurit, kehendak pertempuran sudah bisa menghadapi mayat raja. Dengan demikian, sorakan terdengar dari sekitar altar. Mereka yang awalnya merasa takut dengan kemunculan mayat raja merasa sangat lega. Dia benar-benar berhasil melakukannya. Qingling melebarkan matanya dengan ketidakpercayaan tertulis di wajahnya. Itu adalah mayat seorang monark. Bahkan Mo Xin terpesona olehnya, namun Mu Chen benar-benar berhasil melawannya dengan pasukan. King Xuang menggigit bibirnya sambil melihat siluet muda dengan ekspresi yang rumit. Jelas, adegan ini sangat memengaruhinya. Dibandingkan dengan seruan kekaguman mereka, wajah Mo Xin dan Xuan Luo gelap. Di masa lalu, merekalah yang menikmati tatapan seperti itu dari semua orang. Tapi hari ini, mereka telah jatuh sejauh menjadi pengamat. Sorak-sorai dari lingkungan menyebabkan alis Si Tianyu sedikit berkerut sebelum dia melihat Mu Chen dengan ekspresi muram. Meskipun dia telah mendapatkan mayat raja dari ruang itu, Mu Chen juga telah menerima pasukan besar yang membunuh raja ini saat itu. Dan dengan kekuatan pasukan ini, Mu Chen tidak perlu takut dengan mayat raja. Tatapan Si Tianyu berkedip sebelum dia melirik peti mati hitam di altar dengan keserakahan di matanya. Itu adalah pecahan jiwa dari Raja Langit. Jika dia bisa mendapatkan dan memperbaikinya, dia akan bisa melangkah ke alam raja. Jadi, apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan fragmen jiwa sang raja, apapun yang terjadi. Dia melambaikan tangannya dan mayat monark menyerang tentara sekali lagi, sementara siluetnya mundur, menuju puncak altar. Tindakannya telah menarik napas. Para ahli dari dunia 1000 besar itu tahu bahwa jika Si Tianyu memecahkan peti mati dan melepaskan fragmen jiwa dari raja, tak satu pun dari mereka di sini yang bisa hidup. Tatapan Mo Xin dan Xuan Luo berubah sebelum mereka meledak, berniat untuk menghalangi Si Tianyu, karena mereka tahu bahwa hanya ada satu pewaris. Jadi orang dengan kontribusi terbesar akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkannya. Sekarang Mu Chen sibuk dengan mayat raja, mereka bisa mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan. Tetapi ketika mereka bergerak, para ahli dari klan Iblis Api dan klan Iblis Pedang meraung dan muncul di hadapan Mo Xin dan Xuan Luo untuk menghalangi mereka berdua. Mo Xin dan Xuan Luo menggonggong dengan badai energi spiritual yang menyapu kedua ahli itu. Dengan demikian, kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sekali lagi, dan keributan itu menyebabkan getaran. Mu Chen juga memperhatikan tindakan Si Tianyu, jadi dia menyipitkan matanya. Dia bisa menebak niat yang terakhir, jadi Mu Chen benar-benar tidak bisa membiarkan dia mencapainya. Siluet Mu Chen terbang, dia berpisah dari tentara dan berubah menjadi balok, terbang menuju altar. Adapun tentara naga hitam, masih ada klonnya yang mengelolanya. Meskipun tidak akan mudah dibandingkan dengan mereka bertiga yang mengendalikannya, itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk mengendalikan Battle Wheel untuk menahan mayat monark. Siluet Mu Chen jatuh ke altar dengan tatapan terpaku pada Si Tianyu. Si Tianyu juga berhenti dan menatap Mu Chen dengan kedipan berbahaya di matanya. Kau cukup berani. Anda benar-benar berani memisahkan diri dari tentara Anda dan datang dan menghentikan saya sendiri. Dengan kekuatanmu sebagai penguasa bumi yang lebih besar. Mu Chen tersenyum ketika dia menjawab, kamu akan tahu setelah kamu mencoba. Kalau begitu pangeran ini ingin mencobanya sekarang. Si Tianyu tersenyum sinis dan siluetnya menghilang. Samar-samar, garis kabur bisa terlihat melintas di langit dan melesat ke arah Mu Chen. Tanpa mengubah ekspresinya, Mu Chen menginjak kakinya dan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar sebelum berintegrasi ke lingkungan. Arai api melonjak. Saat Mu Chen meraung, arai spiritual besar terbentuk dengan energi spiritual tak terbatas berkumpul, berubah menjadi sosok kolosal yang memancarkan suhu yang menakutkan di hadapannya saat melemparkan tusukan ke arah ruang yang terdistorsi. Ruang hancur dan sosok Si Tianyu muncul. Dia melihat arai api melonjak dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Sedikit menekuk lututnya, dia berubah menjadi bayangan dan muncul di hadapan sosok kolosal itu di saat berikutnya. Tangannya seperti pisau yang diselimuti aura kematian yang menakutkan. Tangannya menembus ruang dan segera menusuk dada sosok kolosal itu. Saat aura maut menyebar, sosok kolosal itu langsung hancur bersama dengan arai api yang melonjak juga. Kekuatan apa? Mu Chen mau tidak mau menyipitkan matanya pada adegan ini, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Si Tianyu akan begitu kuat.
Arai api melonjak hanya bisa memberinya waktu yang singkat sebelum hancur. Anda selanjutnya menghancurkan arai api yang melonjak. Si Tianyu dengan sinis tersenyum dan muncul di hadapan Mu Chen, lalu mendorong telapak tangannya ke depan dengan aura kematian yang deras yang sepertinya bisa melahap semua vitalitas. Tatapan Mu Chen berkedip pada adegan ini sebelum energi spiritual yang mengkristal menyatu dan seluruh tangannya berubah menjadi kristal saat menghadapi telapak tangan si Tianyu. Tanah di bawah kaki mereka, yang ditempa dengan bahan khusus, retak saat aura kematian yang padat menyelimuti telapak tangan Mu Chen, terus-menerus melahap kekuatan hidupnya. Namun, kilau mengkristal berkembang dari telapak tangan Mu Chen. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyegel aura mematikan itu. Ketika kedua telapak tangan bentrok, mata Mu Chen berseri-seri saat pagoda surgawi terbang keluar dan berkembang menjadi pagoda besar yang menyelimuti Mu Chen dan si Tianyu. Perubahan mendadak ini menyebabkan alis si Tianyu berkerut. Mu Chen sengaja mengambil telapak tangannya sehingga dia bisa menjebaknya di pagoda. Aura mematikan menyelimuti si Tianyu saat dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Pada saat berikutnya, tatapannya terpaku pada bola mengkristal dengan untaian angin kuning bersiul di dalamnya yang membuat si Tianyu merasa terancam. Sudah merasakannya, Mu Chen samar-samar tersenyum saat dia membentuk segel dengan satu tangan, dan bola cahaya yang melayang di atas pagoda surgawi mulai memudar, melepaskan badai yang tersegel di dalamnya. Ketika segel itu menghilang, spirit dispelling gale yang terperangkap di dalamnya meraung. Dengan pikirannya yang mengendalikannya, energi penyegelan menyebar di pagoda surgawi, membatasi gale pengusir roh untuk menyelimuti si Tianyu sebelum badai kuning mendatangkan malapetaka di pagoda surgawi, memancarkan aura yang menakutkan. Melihat badai, wajah si Tianyu berubah tak terkendali, tetapi dia tidak berani lambat. Mengambil napas dalam-dalam, aura mayat dalam jumlah tak terbatas keluar dari mulutnya dan terbentuk menjadi lautan yang melindunginya di dalamnya. Ketika si Tianyu telah menyelesaikan pembelaannya, spirit dispelling gale juga menyapu dan meniup lautan aura mayat. Mu Chen penasaran melihat adegan ini. Dia ingin melihat seberapa kuat spirit dispelling gale yang telah dia segel dari inspirasi tiba-tiba yang dia miliki saat itu.